Ya, aku lagi nggak mau bahas agama itu kan. Enggak, iya. Tapi saya kan perlu tahu bagaimana Anda berpikir. Sudut cara pandang Anda berpikir tuh saya pengen tahu apakah Islam atau bukan gitu loh. Ya, banyak banyak hal yang bertentangan juga sih kabar-kabar yang sampai ke kuping. Berarti Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam? Nggak sepenuhnya, tapi ada hal baik yang masuk akal. Karena aku Oke, respect. apakah Anda percaya bahwa Muhammad seorang nabi? eh Belum sampai ke tingkat itu, tapi ya kata orang tua. Jangan abu-abu, Bang. Tenang, 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 tenang. Begini, enggak. Saya pengen tahu dulu, Anda itu duduk di dalam posisi yang bagaimana, gitu loh. Supaya saya mengerti lawan bicara saya ini, pola pikirnya seperti apa, gitu. Makanya saya tanya dulu jawab dengan jujur. Apakah Anda percaya bahwa Muhammad seorang nabi? Belum. Belum percaya, oke. Berarti Anda Muslim tapi tidak percaya bahwa Muhammad seorang nabi ya? Bilang saya muslim siapa? Tadi saya tanya di KTP Anda tertulis apa, Bang? Kan KTP yang nulis siapa? Iya, waktu Anda pergi ke kecamatan, Anda kan ditanya agama Anda apa, betul? Iya. Lalu ditulislah di situ Islam, betul? Iya, tapi waktu itu Sebentar, orang nulis KTP itu sesuai dengan pengakuan Anda nggak? pengakuan cuman Yeay. Berarti pernah Anda sih. mengaku Islam nggak? Sebentar, waktu Anda menyerahkan dokumen ke kecamatan, Anda mengaku Islam nggak? Belum, secara hati sama pikiran belum. Tetapi secara tertulis Anda mengaku Islam. Aku nggak mungkin di KTP itu bilang aku nggak punya agama, nggak mungkin, nggak bisa masuk Indonesia dong. Oke, berarti Anda sekarang ini posisinya Anda seorang yang apa? Ateis, agnostik atau apa? Udah jelas. Ya jelasin dulu diri Anda siapa biar saya tahu. Kalau nggak jelas gimana? Atau gini saja dah, bilang saja begini. Anda adalah orang yang sedang berada di dalam keraguan-raguan gitu ya? Iya. Oke, silakan. Silakan. Gimana? Itu setiap kali FYP lihat Bang Edis, kan aku nonton 3 detik, terus nongol lagi Bang Edis. Lama-lama nongol terus Bang Edisnya, ya kan? Edis terus begitu ya, jadi teredis-edis ya. Oke, silakan. Kan begitu. Apa yang mau daftarkan? Silakan. Tuh denger tuh materi-materinya kan. Hmm. Nah, yang aku mau tanya tuh sebetulnya fungsinya Bang Edis punya Tuhan tuh buat apa sih? Fungsinya itu supaya hidup kita ini terkendali dan punya tujuan. Kalau kita tidak punya Tuhan, tidak punya sesuatu yang mengontrol kita, tujuan hidup kita ini adalah ya untuk makan, tidur, kemudian terus mati udah. Gak ada tujuannya. Dong Bang Edis kalau masih bergantung untuk supaya punya tujuan. Tujuannya Bang Edis mau kemana? Tujuan kami orang-orang percaya ini adalah menuju kepada hidup yang kekal. Bahwa kami percaya ada kebangkitan setelah kematian. Kami percaya bahwa hidup ini itu tidak berakhir ketika kita mati saja. Seperti itu. Nah, kenapa kami percaya itu? Karena Yesus bangkit. Emang Yesus siapa? Yesus apa gimana maksudnya? Ya, Yesus siapa kok dipercayai? Yesus apa kok dipercayai? Maksudnya Yesus apa kok dipercayai? Maksudnya gimana? Yang saya pengen nangkap maksud pikiran Anda itu gimana? Tujuan Bang Edis kan pengen supaya ke Yesus itu tadi, ya kan? Pengen ke sana kan arahnya. Saya ulang lagi Bang ya, saya ulang lagi Bang. Gini Bang, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Kenapa Anda bertuhan? Itu kan? Ya fungsi dulu deh, tadi deh, fungsi dulu deh. Fungsi bertuhan tadi. Ya. Oke, fungsi bertuhan tadi supaya hidup kami ini memiliki arah dan tujuan. Ya, berarti nggak punya arah dong kalau nggak ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus ya hidup kami tidak hanya sekedar untuk makan dan minum terus anu aja. Nggak ada bedanya dengan hewan. Anda tahu anjing? Sebentar, saya tanya dulu. Pernah lihat anjing nggak? Nah, berarti Tuhannya anjing siapa? Nggak punya dong.
Ya anjing yang tuannya yang punya dia itu, yang melihara dia itu gimana? Dia punya tujuan hidup. Mau Bang, makan. gini ya Bang ya. Di dalam Alkitab itu dikatakan tentang hewan-hewan. Mereka sama seperti hewan yang diciptakan itu hanya untuk binasa. Gini Bang ya. Aduh. Tapi nanti nggak ada waktu untuk baca. Gini Bang. Bedanya manusia dengan binatang itu bedanya begini Bang. Binatang hidup untuk makan. Makan, berkembang biak, mati. Begitu. Kalau manusia, kami Bang, manusia itu percaya dengan. Iya Bang, makanya. Aduh, kalau saya ngomong Anda ngomong, siapa yang mau didengar? Berat ini kalau udah begini. Kayaknya Anda ini niatannya diskusi ini bukan mau Bang. Maksudnya gini, dalam sebuah diskusi itu diperlukan dulu berusaha memahami apa yang disampaikan oleh orang. Tapi kalau Anda tidak mau berusaha memahami, untuk apa kita diskusi gitu loh Bang? Orang saya pikiran saya sulit diskusi sama pikiran saya tentang Tuhan. Iya, karena selama ini Anda mendengar Tuhan yang dikasih tahu oleh Muhammad. Gimana Anda nggak mumet? Coba, selama ini Anda dengar Tuhan dari siapa? Dari Muhammad kan, betul? Ya, dari keduanya. Kan dari keduanya maksudnya? Saudara saya juga banyak yang non-muslim. Oke, selama ini Anda kan seorang muslim. Karena di KTP Anda tertulis muslim. Lalu Anda nonton video saya, akhirnya Anda berubah lagi menjadi tidak percaya dengan agama Islam, betul? Betul? Betul. Nah, makanya sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, berarti selama ini Anda mendengar tentang Tuhan itu dari Muhammad, betul? Dua-duanya, karena saya itu ada keraguan-keraguan di keduanya juga gitu. Yang mana yang membuat Anda ragu-ragu? Ya soal konsep Tuhan itu, kenapa harus ada Tuhan? Kenapa harus ada Tuhan? Pertanyaan yang bagus. Baik, saya mau tanya dulu kepada Anda. Ini kita nggak usah bahas dulu membahas yang ini ya, membahas hal-hal yang bersifat agama, tapi kita membahas hal-hal yang logis. Pertanyaannya begini, pertanyaan mendasar dari logika yang mendasar. Oke, mungkinkah ada keberadaan yang berasal dari ketidakberadaan? Mungkinkah ada keberadaan yang berasal dari ketidakberadaan? Kalau aku mungkin nyangkutin itu ke sense tentang Big Bang, Bang. Oke, kalau kita berbicara tentang teori Big Bang, teori tentang ledakan besar. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapa atau apa yang menyebabkan ledakan itu terjadi? Diperlukan yang namanya energi, betul? Oke, pertanyaan saya, berbicara tentang energi berarti berbicara tentang keberadaan, betul? Ya, ada. Oke, kalau begitu ada pemicunya, betul? Ya. Oke, berarti menurut Anda segala sesuatu ini ada nggak kausa prima? Kausa prima itu adalah penyebab prima, penyebab segala sesuatu. Menurut Anda ada nggak penyebab segala sesuatu itu? Sampai di pikiran saya masih buntu di sebab ada bongkahan Big Bang itu. Mundurnya nggak ketemu. Nah, makanya itu Bang, berarti secara logika kita akan berpikir bahwa sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Setuju? Siapa yang mengadakan? Nah, itu dia Bang. Makanya Bang, di dalam naskah-naskah umat manusia itulah yang kita sebut sebagai theos, atau kalau bahasa Sanskertanya dewa. Atau kita bahasa Indonesianya dewa. Jadi Bang, kalau ketika Tuhan itu, jadi dialah yang menjadikan segala sesuatu. Nah, itu diperkenalkan oleh pribadi yang bernama Yesus.
Begitu bang. Makanya sosok tersebut mengutus Yesus datang ke dunia. Enggak, kenapa harus pribadi itu? Maksudnya gimana bang? Kenapa harus Tuhan yang menciptakan itu? Enggak ada entitas lain. Ya menurut Anda harus siapa? Menurut Anda Joko begitu atau Anda atau siapa? Gak apa-apa, utarakan saja teori Anda. Siapa tahu teori Anda lebih masuk di akal. Coba silakan. Loh, siapa tahu? Kalau teori Anda masuk di akal, saya mau masuk agamamu. Ini coba silakan. Menurut kamu, siapakah yang menjadikan itu semua? Nah, kalau saya itu belum, khayalan saya sendiri terbatas, mentok gitu loh, nggak bisa Makanya itu bang, makanya orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena Anda berada di dalam kebutaan tentang hal tersebut. Bukan cuma Anda bang, Aristoteles, Socrates, Plato, para filsuf-filsuf itu sudah ditanyai hal tersebut. Pertanyaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia itu adalah itu bang. Dari mana alam semesta ini berasal? Kenapa kita ada di alam semesta ini? Apa tujuan kita ada di dunia ini? Itu pertanyaan umat manusia terbesar sepanjang sejarah kita umat manusia, bang. Nah, makanya bang, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dijawab di dalam Alkitab. Bahwa manusia hidup bukan tidak ada tujuannya, bang. Manusia hidup itu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya bang, ngapain kita hidup di dunia ini bang? Kalau nggak ada tujuan kita. Kalau tujuan manusia hidup di dunia ini hanya untuk makan, kawin, senang-senang, kita tidak jauh berbeda dengan anjing. Tahu anjing bang? Anjing? Ya gimana? Ya terserah Anda. Kalau Anda menganggap bahwa kasta Anda sama dengan anjing, ya sudah, besok mabok, dugem, nggak apa-apa, habis itu mati dikubur sama dengan anjing. Gimana? Tadi dibilang kita sebagai manusia punya tujuan hidup. Apakah makhluk hidup itu hanya manusia dan yang punya tujuan hanya manusia? Baik, begini bang, begini. Pertanyaan bagus. Nah sekarang makanya bang, kalau kita merujuk kepada, sayangnya saya Kristen, saya harus merujuk kepada Alkitab ya bang ya. Di dalam Alkitab dikatakan bang, bahwa manusia itu segala sesuatu itu dijadikan pada mulanya itu baik bang. Dan manusia itu sebagai pemiliknya, penguasanya. Jadi tujuan diciptakannya hewan, apa segala macam, tumbuhan, itu adalah untuk dimiliki oleh manusia itu. Yang sebagai representasi dari Tuhan. Maksudnya dikuasai gitu. Betul. Jadi tujuannya itu untuk dikuasai kita. Makanya kemudian Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Untuk apa? Untuk menguasai dan menaklukkan apa yang sudah segala sesuatu ini diciptakan. Itu tujuannya. Enggak. Terus planet itu kita kan nggak kuasai. Planet nggak kuasai gimana? Mau bumi bang. Alkitab berbicara tentang bumi. Bumi yang kita tempati ini bang. Nggak berbicara tentang benda-benda lain. Gimana? Alkitab nggak bicara tentang planet-planet. Alkitab tidak berbicara mengenai galaksi Andromeda. Tidak berbicara mengenai galaksi Bima Sakti, the Milky Way, dan miliaran galaksi yang lain yang menurut teori itu ada. Teori bang. Karena begini bang, kalau bang, abang jangan bilang saya tidak menggandrungi dunia seperti itu bang. Itu sudah saya gandrungi sekitar 15 tahun yang silam. Dulu bang, saya itu orang yang sangat senang dengan yang namanya science. Begitu. Segala sesuatu harus saya ukur dengan science. Ya, saya senang dengan pelajaran-pelajaran fisika, biologi, itu saya pelajari semua. Asal usul alam semesta, galaksi dan lain sebagainya, adanya miliaran galaksi di luar sana. Cuman bang, setelah saya pikir-pikir juga, alat apa yang digunakan nanti? Bahwa begini, nanti ya pusing juga bang sebenarnya. Tapi kita nggak usah ke sana dulu lah bang. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi, nggak usah yang jauh-jauh. Gini saja bang, orang naik ke bulan saja bang, itu sekarang dipertanyakan bang. Abang tahu sekarang teori tentang perginya 3 astronot ke bulan, siapa lagi lupa, siapa namanya bang?
Neil Armstrong. Neil Armstrong dan temannya, itu sekarang itu teori tersebut dipertanyakan, Bang. Apakah itu benar-benar sungguhan? Tapi kita nggak usah jauh-jauh ke sana gini, Bang. Tadi kan Anda bertanya tentang apakah manusia ini ada tujuannya atau sama dengan hewan, begitu. Hanya untuk makan, berkembang biak, kemudian mati. Apakah seperti itu? Nah, di Alkitab tidak berbicara seperti itu, Bang. Alkitab berbicara tentang bahwa manusia ini bukan diciptakan untuk hal tersebut, Bang. Oh, jadi di sini penting nih. Kalau kita mati, nanti tuh pikiran kita, harapan kita, terus apa yang bicara di otak kita ini ikut hilang nggak? Nah, itu pertanyaan yang jos. Begini, Bang. Itu mimpi ya. Bang, Anda tahu nggak teori energi, teori kekekalan energi? Pernah dengar istilah itu? Pernah. Apa itu teori kekekalan energi? Energi tidak dapat dibina. Coba Anda jelaskan. Sambil saya buka ya. Ini kalau kita berbicara agama ditinjau dari sudut pandang kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Sebentar, Bang, saya tunjukkan. Teori kekekalan energi ya. Saya bacakan ya, Bang ya. Teori kekekalan energi. Saya bacakan ya, Bang ya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh, Bang, lampu. Lampu kan kelihatan cahayanya kan? Cahayanya itu pergi kemana? Nah, itu di dalam hukum kekekalan energi, cahaya walaupun lampunya itu sudah kita matikan, cahayanya itu tidak pergi lalu dia hilang, enggak. Tetapi dia berubah ke bentuk yang lain. Nah, pertanyaan Anda tadi bagus. Ketika seorang manusia mati, apanya yang mati? Begitu kan? Nah, saya percaya, Bang, kalau tubuhnya jasad kita ini memang mati, Bang. Jadi nggak ada itu pertanyaan alam kubur, siapa Tuhanmu, siapa. Tahu kan buku itu, buku yang dijual di jalan itu loh, tahu kan, yang di Gramedia, kunci jawaban alam kubur, tahu kan, tahu nggak itu yang itu. Nah, saya percaya, Bang, bahwa di dalam agama Kristen kita ini punya ruah. Ruah itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya nafas itu, Bang, nefesh. Atau energi sebenarnya. Dan udara di. Ya, energi. Jadi kami percaya, Bang, bahwa itu, Bang, itu ada yang punya, Bang. Kembali kepada yang empunya. Terus kita wujudnya apa gitu loh. Nah, itu dia, Bang. Itu pertanyaan yang bagus, Bang. Makanya, Bang, kami di dalam agama Kristen, Bang, kami percaya bahwa setelah kematian itu kehidupan itu tidak berakhir, Bang. Begitu. Makanya ada kebangkitan. Kami percaya dengan yang namanya kebangkitan daging. Itu kami ucapkan setiap seminggu sekali. Aku percaya ya akan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, itu dibuktikan dengan bangkitnya Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit, maka kami memiliki iman itu punya dasar, Bang. Iman yang kami miliki tentang kebangkitan itu berdasarkan atas kebangkitan Yesus tersebut. Seperti itu, Bang. Nah, bagaimana itu nanti posisinya? Nah, itu yang kalau kami pelajari dalam Alkitab kami itu disebut dengan tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan itu seperti apa? Nah, Rasul Paulus sudah menjelaskan itu tentang kebangkitan. Itu ada dalam 1 Korintus 15 kalau tidak salah, Bang. Nanti Abang bisa bacakan di situ. Seperti apa tubuh kebangkitan itu? Adalah satu tubuh yang baru yang diberikan, yang dia itu tidak perlu makan untuk hidup, tetapi dia bisa makan. Malah pergi. Mana Bang perginya nih? Oh ya, silakan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya esensi iman itu kalau Anda sudah mendalami agama sampai dalam, itu nanti sampai ke situ teman-teman. Ya. Kalau kita berbicara soal iman kita, pada akhirnya nanti Anda akan bertanya soal hal-hal tersebut.
Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Ahmad SAW. Namanya kok Ahmad SAW? Ahmad SAW. Kita kasih naik ada Bino Sanal. Silakan Bino Sanal. Aduh Dis, Selamat malam. Ya, dari silakan. tadi aku multi kok nggak kasih naik aku Dis. Kamu kayak orang penting Aduh, bentar, Dis. aja. Kamu nggak lihat dari tadi saya lagi diskusi? Oh, Oke, ini Dis. si kata pengantar ini. Oke, Dis, saya mau tanya tumpang sama aku Anda ini kedua, mau lanjut Dis. sebentar, karena saya tadi lagi ngobrol sama orang Muslim. Cuman dia orang Muslim tapi dia nggak percaya agama Islam gara-gara sering nonton channel saya. Saya mau tanya sama Anda, Ya silakan. di dalam Apa yang mau agama kau tanyakan? Anda, di dalam agama Islam, Anda percaya nggak dengan yang namanya nanti di dalam kubur itu orang ditanya apa agamamu, apa kitabmu, percaya nggak ada yang itu? Yes, percaya. Oke. Kalau Anda percaya dengan itu, yang saya tanyakan kepada Anda, yang menceritakan itu kepada Anda siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Waktu Muhammad masuk ke dalam kubur, ya, apakah dia pernah keluar lagi dari situ? Nabi Muhammad nggak pernah masuk kubur, lalu keluar tuh nggak pernah. Lah terus ngapain kamu percaya sama dia? Kamu sebentar, tenang. oke. Kamu percaya di dalam kubur orang ditanya apa agamamu, apa Tuhanmu, apa nabimu, betul? Betul. Kata siapa? Kata Muhammad, betul? Ya. Sementara Tapi Muhammad saya nanti tanya balik ya. Tenang. Ketika Ya, saya Muhammad nanti tanya balik ya. Ya, tenang. Ya, silakan. Iya, Ketika- santai. Ketika Muhammad memasuki kubur, apakah dia pernah keluar lagi? Nggak pernah. Lah terus bagaimana Anda percaya dia ditanya seperti itu? Boleh saya bicara? Ya silakan. Apa yang menjadi dasar Anda untuk percaya? Silakan. Oke, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan dia ilham untuk menceritakan kepada umatnya seperti apa yang terjadi setelahnya. Itu kuasa Allah. Oke, berarti Allah Muhammad dapat wahyu. Gimana? Berarti Muhammad mendapatkan wahyu kalau di dalam Wa kubur ma ditanya itu. yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya perlu jawaban singkat. Apakah Muhammad mendapatkan wahyu ketika dia bercerita bahwa di dalam kubur ditanya siapa nabimu, siapa agamamu, apa kitab sucimu? Nabi Muhammad enggak mendapatkan wahyu seperti yang ada tertulis dalam Al-Qur'an, itu enggak. Terus dia Tapi dapat itu saya dari mana? katakan- Dia dapat itu dari mana? Oke, saya jelaskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kalian nanti akan ditanya dalam kuburan, karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilham kepada Nabi Iya, Muhammad dapat dan dari menceritakan siapa dia? kepadanya. Dapat dari siapa dia? Gimana? Itu kuasa Allah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Repot lah kalau sudah kuasa Allah, itu kuasa Allah. Ya namanya Tuhan berkuasa, Jawaban simpel, kuasa Allah. Oke, silakan. Apapun pertanyaannya, jawabannya Memang kau ada itu takut kuasa ditanya. Allah. Kuasa Allah. Takut ditanya. Apapun Oke. pertanyaannya, jawabannya kuasa Allah. Oke, silakan pertanyaanmu. Pertanyaanmu. Ya, oke. Begini Dis, namanya mukjizat Dis, itu Enggak, pertanyaanmu kita apa? sepakat. Pertanyaanmu. Sebentar, Sabar pertanyaanmu dulu, apa? sabar dulu. Saya mau tanggapi. Saya mau Sebentar, jelaskan tenang tentang dulu. apa Sebelum yang- kamu tanggapi, udah selesai nanggapinya. Pertanyaanmu apa? Oke, baik. Saya tanyakan kepadamu ya. Silakan. Saya bertanya sama kau. Silakan. Di Matius 10 ayat 5 itu dikatakan begini. Janganlah engkau pergi ke bangsa lain. Ini dinarasikan oleh Yesus ke 12 murid kan. Jangan engkau menyimpang dari bangsa lain dan janganlah engkau pergi ke kota Samaria, melainkan kau pergilah kepada domba-domba tersesat yang hilang dari Bani Israel. Terus? Dipertegas di Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dan yang hilang dari Bani Israel. Dia diutus kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, kalau Anda beriman kepada Yesus, apakah Anda Nabi Bani Israel? Pertanyaan udah? Saya meminta Mau jawaban saya? yang singkat. Jawaban saya? Kamu Bani Israel atau bukan?
Saya tanya, kau Bani Israel itu Kuasa bukan? Allah. Kuasa Allah. Sama kan? Kau Bani Israel. Jawabannya itu kuasa Kau ya cuma udah, bilang kuasa Allah, Allah. Udah, itu jawabannya. Pokoknya apapun pertanyaanmu, jawabannya kuasa Allah. Itu pokoknya jawaban saya. Udah, pokoknya semua pertanyaanmu adalah kuasa Allah jawabannya. Apa-apaan? Kuasa Allah. Berat. Apapun pertanyaannya, jawabannya adalah kuasa Allah. Aduh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mati Suri. Oh, Mati Suri. Ya, silakan Mati Suri. Halo Mati Suri. Ya, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. saya belum bisa. Bisa Bang, bisa. Saya bantu dari sini. Silakan. Nggak bisa tetap. Oke, baik. Belajar dulu kalau gitu cara nyalakan kamera Bang ya, baru naik lagi ya. Silakan. Kita kasih naik ada saudara Markus Elto Tautubun. Toa Tubun. Ya, silakan Bang Markus, nyalakan kamera dulu, Bang. Apapun pertanyaannya, jawabannya adalah kuasa Allah. Selesai, sudah. Seperti kalau begitu caranya. Diskusi, jawabannya kuasa Allah. Kevin Sinatra, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, saudara Kevin. Dis, gue belum puas. Dis, Oh, yang tadi lagi. Kenapa Anda tadi pergi? HP gue panas, murah. Murah. Oh, Kevin, intinya yang mau saya sampaikan itu begini, Kevin. Kita ini punya pertanyaan-pertanyaan besar. Umat manusia ini punya pertanyaan-pertanyaan besar. Setuju nggak? Tentang segala sesuatunya itu yang sampai sekarang itu belum terjawab. Betul? Nah, makanya Kevin, kamu percaya nggak dengan sejarah? Nggak begitu, karena masih kata orang, Dis. Oke, gini. Oke, sekarang begini saja. Ini memang kita menghadapi orang skeptis ya. Gini, Kevin, kamu tahu Genghis Khan nggak? Tahu, Oke, penjajah. pernah dengar cerita Genghis Khan? Pernah. Oke, apakah kamu percaya Genghis Khan itu adalah tokoh sejarah atau itu hanya legenda saja? Gua denger-denger dan baca-baca. Kalau wujudnya gue nggak pernah tahu dia itu pernah ada apa enggak. Tapi kalau secara Ya kalau sejarah, kamu diskusinya nggak tahu, ya ngapain kita diskusi? Jangan begitu dong. Gini loh. Gini, sebagai pertanggungjawaban kamu sebagai seorang pencari kebenaran, Tuhan Yesus sangat suka orang yang mencari kebenaran. Alkitab itu dikatakan, aku akan menunjukkan diriku kepada setiap orang yang mencari aku. Itu kata firman Tuhan. Begitu. Makanya kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ya. Makanya Anda harus benar-benar mengeluarkan segala daya upaya Anda untuk mencari tahu akan Dia. Begitu. Kalau Anda nggak tahu, ya gimana kita mau diskusi? Tadi gimana? Oke, makanya saya tanya sama Anda. Anda tahu sosok yang bernama Genghis Khan ataupun Plato, Socrates, Aristoteles, pernah dengar tokoh-tokoh tersebut? Pertanyaan saya, apakah kamu percaya bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh historis atau tokoh dongeng? Tokoh historis. Baik. Nah, kalau gini kan lebih enak, kita lebih teratur. Nah, saya mau kasih tahu Anda begini.
dokumen-dokumen sejarah, sumber-sumber informasi tentang tokoh tersebut itu hanya beberapa lembar manuskrip. Ya. Mungkin tidak lebih dari 10, kurang lebih dari 10 manuskrip saja yang menyebutkan tokoh-tokoh tersebut. Tetapi tokoh yang bernama Yesus, manuskrip atau sumber-sumber yang menyebutkan, yang menceritakan tentang ia, itu kalau ditumpuk lebih tinggi daripada Monas. Jumlahnya. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kamu berkata bahwa Yesus, itu kayaknya ada. Sementara kamu dengan cepat mengatakan bahwa tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Socrates, Plato, Genghis Khan itu tokoh historis. Sementara Yesus kamu tidak mau dengar. Ada apa ini? Ada tendensi apa di dalam hatinya? Coba, silakan. Mereka itu yang gue bilang historis yang lo sebutin tadi, perilakunya atau tindakannya itu masuk logika. Tapi kan Tuhan lu nyidupin orang mati. Baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda, setiap perbuatan itu harus ada modusnya, ada motifnya, betul? Setiap perbuatan harus ada motifnya, landasannya, oke. Ya, motif, dia mengatakan begitu dan punya landasan ada loh, Idis. Oke, pertanyaan saya begini sekarang. Menurut Anda, apa motivasinya orang-orang membuat cerita-cerita bohong seperti itu? Apa nih, bohongnya konteksnya apa nih? Bukan. Anda kan mengatakan bahwa Yesus yang diceritakan di dalam Injil itu melakukan hal-hal yang kata Anda tadi di luar logika, betul? Betul? Iya. Oke, pertanyaan saya, motivasinya itu apa? Apa untungnya bagi orang-orang yang memberitakan tentang nama Yesus tersebut? Gini, dia cerita Yesus membangkitkan orang mati, terus dengan cerita itu, dia akhirnya ditangkap, dipenjara, digebukin, bahkan dihukum mati. Menurut Anda, untung dia apa dengan memberitahukan kebohongan? Gila bisa, Dis. Ya kalau kayak gitu jawabannya Anda tidak ilmiah jawabannya. Begini loh, coba beri saya jawaban yang membuat saya itu bisa berpikir normal gitu loh. Karena jawaban Anda itu jawaban-jawaban yang asal bunyi. Asal bunyi. Orang gila itu meyakini sesuatu yang nggak nyata bisa betul-betul yakin. Apakah ada sekumpulan? Baik, saya terima jawaban Anda secara ilmiah. Baik. Dalam hal tertentu saya setuju dengan Anda. Orang gila, dia menceritakan sesuatu yang merupakan hasil halusinasi dia. Saya setuju dengan Anda. Ya. Pertanyaan saya, coba tunjukkan bahwa ada sekumpulan orang-orang gila yang memiliki halusinasi yang sama. Itu dari awal kegilaan menjadi hasut, Dis. Bisa loh. Enggak, tunjukin dulu sama saya. Ada sekumpulan orang-orang gila, taruhlah 100 orang gila, mereka punya halusinasi yang sama. Coba. Ya gini nih, Dis, gue kasih jawaban itu dengan analogi ya. Silakan. Nih. Misal nih, di kampung gue kan ada tradisi main kuda lumping, Dis. Iya kan? Terus ada yang gila tuh kesurupan, ya kan? Kesurupannya itu motivasinya dia mau bergaya doang gitu kan, terus dia meyakini dirinya itu kesurupan. Akhirnya apa? Oh, itu ada motivasinya, Bang. Saya bisa kasih tahu motifnya. Motifnya mungkin bisa hiburan. Motifnya mungkin bisa untuk misalnya menarik penonton. Nah, akhirnya jadi ikut-ikutan begitu loh. Oke, dalam hal tersebut saya setuju dengan Anda. Ada motifnya hiburan. Pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya, motif daripada orang Kristen mula-mula, murid-murid Yesus, yang menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka sendiri, bagaimana mereka melarikan diri ketika Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian bagaimana ia bangkit dan menampakkan diri kepada para rasul dan pada 500 orang yang lainnya. Pertanyaan saya kepada Anda, apa motivasinya mereka? Motivasinya kalau ini menurut gua ya,
Bisa jadi keadaan politik saat itu pengen menjatuhkan, berkata, dia Tuhan, biar dia dihukum karena disebarkan dia itu jadi Tuhan, ya kan? Atau dia tuh pengen melebih-lebihkan, hiperbola, ya kan? Ya, nggak nyambung ya, dibawa dulu ya, belajar dulu lah, sana lah, belajar dulu. Ayo silakan. Teman-teman sekalian, begini, di channel saya ini diberikan kepada kalian kesempatan untuk berargumen, tapi saya pengen coba keluarkan argumen-argumen yang logis gitu loh. Jangan argumen asumsi liar. Kalau asumsi liar repot kita teman-teman. Jangan asumsi liar, yuk. Kita diskusi yang bagus. Berikan saya asumsi. Kalau saya ngasih tahu tentang agama, nanti kalau saya bilang agamamu nanti ini. Begini. Contoh, saya kasih contoh. Begini. Saya menerima wahyu bahwa kamu yang perempuan, kamu boleh, kamu harus masuk kamar saya. Dan kamu harus memberikan kepada saya. Itu ada modusnya, ada kepentingannya gitu loh. Kepentingannya itu apa? Kepentingannya yaitu, aduh, Anda tahu dukun palsu? Nih ya, saya kasih tahu, dukun palsu itu banyak sekali ditangkap polisi. Modusnya seperti itu. Kalau kamu mau sembuh, ya, kamu harus masuk ke dulu kamar. Nanti saya kasih jampi, ya. Kemudian tidak boleh ada yang lihat. Modus dia apa? Dia ingin melampiaskan otak mesumnya itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya modusnya adalah selangkangan. Nah, makanya sekarang saya tanya sama Anda, apa? Berikan kepada saya keuntungan apa yang didapat dari murid-murid memberitakan tentang salib itu. Yang kata Rasul Petrus sudah dikatakan, Rasul Paulus dikatakan, pemberitaan Injil itu memang kebodohan. Hal yang bodoh, begitu. Pemberitaan tentang salib ini hal yang bodoh bagi umat manusia. Kalau kita berbicara tentang Alkitab, teman-teman ya, sering sekali di dalam Alkitab itu Tuhan itu sering berpikir itu counter apa sih kalau bahasa ininya itu? Berbicara tentang kebalikan-kebalikan yang pernah dipikir oleh manusia. Saya kasih contoh. Jengis Khan itu menaklukkan, memperbesar kerajaannya dengan pedang, dengan pasukan tentara. Pertanyaannya sekarang, di mana pengikut Jengis Khan? Nihil, nggak ada. Coba di dunia ini mana pengikut Jengis Khan? Paling 3 orang, 4 orang. Nggak ada. Karena otak manusia berpikir memang seperti itu. Cara memperlebar kekerajaan, cara memperlebar kekuasaan, cara menaklukkan daerah adalah dengan tentara, dengan pasukan, dengan lembing, dengan senjata. Tetapi Tuhan itu punya pikiran yang jauh berbeda dari manusia. Makanya Yesus tidak pernah dia membawa pedang, membawa senjata, membawa tentara pasukan untuk menaklukkan dunia. Malah hal yang paling konyol yang dilakukan, hal terkonyol yang pernah dipikirkan oleh manusia, yaitu apa? Mati disalibkan. Malah justru dengan cara itu, malah kerajaan Yesus itu melingkupi seluruh bumi. Makanya zaman sekarang, kemanapun kamu pergi, di situ ada pengikut Tuhan Yesus. Makanya teman-teman, kalau berbicara tentang Injil memang seperti itu. Makanya yang saya tanyakan kepada kalian, ya, yang tadi yang temannya si Kevin tadi, coba pertanyaannya begini,
Dengan motivasi apa murid-murid memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus tersebut? Untungnya bagi mereka apa? Padahal mereka dianiaya, disalibkan, dibunuh, ya, diadu dengan singa dan lain sebagainya. Apa motifnya apa? Apa keuntungannya? Tetapi saya bisa dengan mudah memberitahukan kepadamu apa motif seorang nabi palsu. Tidak lebih daripada yaitu tadi saya bilang tadi itu. Ayo silakan. Diskusi yang baik ya, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Erdian Saputra. Erdian Putra tidak naik, kita kasih naik ada Karelri. Oh, Erdian Saputra sudah naik. Silakan Erdian Saputra. Silakan Erdian Saputra. Halo. Nyalakan kamera Ya, dulu, Bang. halo. Ya, Bang. Halo, Jangan. selamat malam Bang Edes. Selamat malam, Bang. Duduk dulu, Bang. Duduk begitu, Bang. Jangan Oke. Abang tidur-tiduran. Ya, silakan, Bang. Ini acaranya Perkenalkan diri dulu, Bang. Abang Muslim ataukah Kristen? Saya Muslim, Bang. Oke. Tadi berbicara tentang motif, Bang. Karena tadi ada seorang Muslim, dia sering nonton Ya. video saya. Setelah dia Ya, sering nonton kenapa? video saya, akhirnya dia menjadi seorang yang bingung begitu. Nah, cuman Kenapa kebingungannya, sebentar, Bang. Cuman kebingungannya itu yang menjadi soalan bagi saya. Kebingungannya itu hanya ditujukan kepada Kristen. Kalau ditanya dia tentang Islamnya, dia langsung kayak menghindar gitu. Gak mau ditanya. Bang, Abang izinkan nggak saya untuk menanyakan sesuatu dalam agama Islam? Menanyakan apa, Bang? Kalau boleh saya jawab, Bang. Baik, baik. Saya ingin menanyakan kepada Anda, benar nggak? Bisa nggak Anda bantah bahwa motif, nanti kalau saya sebutkan tokohnya nanti dibilang penistaan agama loh. Iya, motif. Motif Gini, apa? motif dari itu, tahu kan Anda yang saya maksud? Ya. Adalah uang dan itu tadi, Bang. Aduh, nanti kalau saya bilang penistaan agama. Motif uang dengan apa ini, Bang? Uang dan itu loh, tahu kan itu? Itu loh. Kalau kata Jamrud, isi dalam celana itu. Coba. Isi dalam celana. Isi. Nggak enak saya ngomongnya, Bang, karena banyak Iya, yang iya, nonton iya. nih orang-orang tua gitu loh, Bang. Uang, iya uang Oke. dengan itu emang Iya, maksudnya uang dan gimana? isi dalam celana. Kalau kata Jamrud, hei, salahkah aku yang jadi mau karena melihat isi dalam rohmu? Nah itu. Coba buktikan kepada saya kalau yang selama ini Anda percayai motifnya tidak lain daripada uang dan isi dalam celana. Silakan. Buktikan uang Dan isi dalam celana. isi dalam celana. Itu kan Jangan. sebagian, Bang. Itu kan sebagian, nggak semuanya yang kayak gitu kan. Oke, saya kasih saja lah gini, Bang. Begini, Bang. Iya. Pertanyaan saya begini. Benarkah? Ini saya bertanya, Bang, ya. Saya nggak menghakimi, Bang, ya. Saya bertanya, kita diskusi. Sebenarnya saya menghindari yang seperti ini, Bang. Tapi terpaksa kita masuk ke sini, Bang. Saya tuh pengen kita diskusinya itu respectfully gitu loh, Bang. Kita saling menghargai. Tapi, Abang, gini saya tanya dulu. Berkenan nggak Abang bahas ini? Iya. Berkenan Belum ya? ditanya soalnya. Ya, Oke, boleh baik. kita tanya. Begini, Bang, saya tanya kepada Anda. Benar nggak, Bang, bahwasanya sang baginda Nabi Muhammad itu diberikan hak spesial bahwasanya dia boleh menggauli siapa-siapa saja yang dia kehendaki? Enggak, Bang, salah, Bang. Oke, coba Abang buka surat. Bentar ya. Saya bukakan dulu ya, Bang, ya. Abang ada Al-Quran di situ, Bang? Enggak ada sini, Bang. Bentar. Itu ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 51 ya, Bang, ya.
Oke, saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Oke. Oke. Oke, kelihatan ya Bang di sini surat Al-Ahzab ayat 51. Ayat 51 ya. Oke. Coba Abang baca. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Pertanyaan saya, berarti Muhammad bebas tidak dia menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia? Tidak. Coba Abang yang baca. Kalau cuman saya nanti yang baca, cuman saya aja nanti yang ngerti Al-Quran. Silakan Bang. Berat ini. Coba Abang yang baca Bang. Nanti kalau saya lagi, saya kasih tunjuk aja nih Bang. Nih. Kamu boleh menggunakan. Coba Bang baca dari atas. Kamu, siapa kamu di sini Bang? Kamu dia kan? Kamu dia lagi. Iya kamu. Iya kamu ya Begini dia. loh, Bang. Tak akan lah. Enggak, kamu di sini dia merujuk kepada siapa Bang? Iya, kamu itu ya di merujuknya kemana itu Bang? Itu yang saya tanyakan. Ita, kamu apakah sana itu Muhammad? Bang, apa kamu itu yang saya di tanyakan? sini, Bang, kata kamu di sini merujuk kepada sang baginda Nabi. Iya itu kan kamu, bukan Muhammad sana Bang. Itu yang saya tanyakan sama Bang. Gimana? Astaga. Oke lah, kalau begitu siapa di sini kamu? Kamu dia. Alamak, memang berat lagi. Ya udah Bang. Sekarang gini Bang, Kamu Bang lagi. Ades. Maksudnya gimana Bang? Ini loh saya bacakan saja nih, perhatikan. Saya bacakan ya. Iya, bacakan. Nih, salah satu bentuk keluasan Allah bagi Rasulullah adalah dengan memberi pilihan baginya dalam pembagian bermalam di antara para istri. Itu kan istrinya kan? Iya, makanya saya baca di sini. Kamu di sini, dia merujuk kepada Nabi Muhammad, betul? Iya. Oke, kamu boleh lanjut. Anda yang baca, kamu boleh apa? Menangguhkan, Bang. Menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Terus? Dan? Istri-istrimu. Dan? Itu kan istri-istrinya kan? Iya, dan masih lanjut, Iya. Bang. Dan? Ya, dan boleh pulang deh kemana? Menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki dan Oke, boleh nggak dia menggauli siapa-siapa yang dia kehendaki? Enggak lah. Coba Anda baca lagi, coba ulang, ayo, kamu. Ya udah. Sekarang saya mau tanya lagi sama Bang Adis nih. Boleh kan? Oke, di sini dikatakan Bang, pertanyaan saya begini. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Berarti Muhammad boleh tidak menggauli perempuan yang sudah dicerai? Tidak boleh, Pak. Coba baca lagi. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Berarti boleh nggak menggauli yang sudah diceraikan? Nggak boleh lah. Terus ayat ini maksudnya gimana? Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Berarti di sini apa artinya ini? Ya Bang, saya naik sini kan saya mau bertanya, bukan mau ditanya. Oke, Ya kan? sekarang sebentar dulu Bang. Berarti pertanyaan saya,
Di situ ada perkataan bahwa sang baginda Nabi boleh menggauli perempuan yang sudah dicerai, betul? Iya, saya kan bukan mau ditanya, saya kesini mau nanya. Ya, kalau ditanya meninggal. Iya, saya mau nanya, bukan mau Ya bertanya. udah bang, saya tahu kalau ditanya kamu udah meninggal. Ya silakan lah, ya silakan. Mau bertanya apa? Silakan. Nah, saya kan mau bertanya nih sama Bang Adis kan. Mau bertanya nih sama Abang. Apakah benar, Bang, Yesus itu anaknya Maria? Coba bang, kamera Anda agak naik dulu ke atas bang. Jangan makin Iya. tenggelam saja. Nih, Ah. ini saya Jawabannya mau tanya benar sama bang. Abang. Jawabannya benar. Apakah di Kristen itu Bang Yesus itu Tuhan kan? Iya, Tuan atau Tuhan bang, sama bang. Tuan dengan Tuhan itu kalimat yang sama. Iya. Apakah manusia kok Tuhan dilahirkan sama manusia? Bagaimana itu logikanya, Bang? Yang dilahirkan itu adalah sang Mesias bang, bukan Bapa di sorga. Iya, yang saya tanyakan, apakah ada sebelum Yesus dilahirkan itu, Bang, siapa Tuhannya? Itu yang saya tanyakan sama Bang. Bapa di sorga bang. Iya, Bapak di surga. Setelah Yesus mati, Bapak surga meninggal lagi gitu. Enggak meninggal dia. Nah, Dia jadi tetap gimana? Tuhan juga. Sebelum Yesus dilahirkan dan sesudah Yesus dilahirkan, Bapa di sorga juga tetap Tuhan bang bagi kami. Oh, jadinya Tuhan Kristen itu banyak, Bang, ya, bukan satu. Ya, kalau seperti itu nggak masalah juga bang, karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus mereka datang dari Tuhan Bapa di sorga. Ya, datang dari Bapak di surga. Jadi sebelum Yesus ada, Tuhannya siapa? Setelah Yesus ada, jadi Tuhan lagi gitu. Ya, jadi sebelum Yesus dilahirkan, tuannya itu tetap Bapa di sorga. Setelah Yesus dilahirkan, tuannya juga tetap Bapa di sorga. Tetapi Tuhan yang Bapa di sorga itu mengirimkan utusan, mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya jadi Tuhan juga. Begitu. Supaya apa? Supaya setiap orang itu mengikuti Yesus. Begitu. Ya, saya lagi bertanya nih sama Bang. Abang percaya nggak Yesus itu disunat, Bang? Enggak, fokus dulu ke situ. Jangan lari-lari. Anda sudah paham belum tadi di situ? Sudah paham. Nih Oke, saya mau tanya boleh lagi saya sama tanya Abang. balik pertanyaan yang sama? Iya. Oke, kalau ditanya jangan meninggal lagi ya. Boleh. Oke, Boleh. baik, baik. Pertanyaan saya begini, Bang. Apakah Allah itu Tuhan bagi Anda? Iya. Oke. Kenapa kok dia Tuhan? Karena dia Tuhan. Kan dia tunggal, Bang. Tidak diberanak dan tidak diberanakkan, Bang. Tidak punya anak dan tidak diberanakkan. Nggak sama dengan Yesus, Bang. Yesus ada Oke, dilahirkan. coba Bang, jangan makin tenggelam, Bang. Jangan makin kesini. Anda lama-lama makin begini loh. Apa ini Anda ini? Diskusi apa ini? Makin lama makin kesini. Ada apa? Apa Anda nggak pakai celana atau bagaimana ini? Anda kok makin lama makin kesini terus nih? Kenapa? Anda pakai tidak baju- pakai celana? Gini. Pasalnya karena pakai singlet nih, Bang. Nggak enak Iya, kan? tapi jangan makin turun begini terus. Iya. Oke, Terus? sebentar Bang, sebentar. Coba Anda simak pertanyaan saya ini ya. Yang membuat Iya. Anda tidak ngerti dengan saya adalah Anda tidak mengerti apa yang saya maksud. Begini Bang, apakah Allah itu bagi Anda adalah Tuhan? Anda jawab iya, betul. Nah, Tuhan? kenapa dia? Orang lagi mau ngomong. Tuhan apa Tuhan yang Abang maksudkan ini itu yang saya Ya ampun, tadi nggak dengar dia teman-teman. Saya tanya lagi Bang. Apakah bagi Anda Allah itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan tidak. Kalau Tidak. Tuhan, iya. Baik, tidak. Baik. Makanya ini lagi permasalahan kita ini. Oke, bagi Anda Allah itu bukan Tuhan. Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda bagi Allah itu adalah seorang hamba? Iya, hamba. Oke, apa lawan katanya hamba? Hamba raja. Tuhan, betul? Tuhan. Iya. Iya. Tuhan, betul nggak? Lawan katanya Betul. hamba itu Tuhan, betul nggak?
Iya, kalau lawan katanya Oke, iya betul. tenang, 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 tenang. Oke. Tadi Anda berkata bahwa Allah itu bukan Tuhan Anda, tetapi Anda adalah hambanya Allah. Setuju? Setuju? Iya. Oke. Bagaimana mungkin Anda hambanya Allah, tetapi Allah bukan Tuhan Anda? Maksud abang gimana ini? Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Tenang, tenang. Tarik napas dulu, Bang. Hembuskan. Oke, baik. Supaya isi kepala Anda itu ada oksigennya. Oke, saya ulang lagi. Apakah Allah adalah Tuhan Anda? Kalau Allah itu Tuhan saya, bukan Pertanyaan Tuhan saya saya. bukan Tuhan, Bang. Pertanyaan saya bukan Tuhan. Ini orang Muslim kalau ditanya ini pasti meninggal. Dengar lagi, Bang. Yang jelas- Dengar lagi. Tenang, yang jelas tenang, saya. tenang, Bang. Tenang, 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 Bang. Apakah Allah adalah Tuhan Anda? Kalau Allah itu Tuhan saya, bukan Tuhan Udah saya. kayak Romo Udah? KP udah jawabannya. Udah, dibawa Udah? aja, Bang. Ya udah, Anda kalau ditanya itu udah mending meninggal aja, Bang. Heran saya dengan orang-orang ini. Ditanya apakah Allah Tuhan bagi Anda? Muter-muter aja. Ditanya apa? Jawabnya apa? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Sobat Fendi. Silakan Sobat Fendi. Ya, Sobat Fendi silakan nyalakan kamera, Bang. Abang Muslim, Bang? Muslim. Oke, silakan Bang nyalakan kamera. Iya. Bang, boleh nggak ngelanjutin yang tadi, Bang? Iya. Oke, begini Bang. Apakah Allah adalah Tuhan bagi orang-orang Islam? Tidak. Tidak. Apakah Tuhan. orang-orang Islam adalah hamba bagi Allah? Iya. Oke, kalau orang-orang Islam hamba bagi Allah, berarti Allah di situ dia hamba juga atau Tuhan dia? Bagi orang-orang Muslim. Tuhan itu gelar untuk manusia. Tuhan Oke, itu apa bahasa Arabnya Tuhan? bahasa Arabnya Tuhan. Tuhan, Bang. Aduh, Bang, Tuhan. Tuhan buang dulu gini, Bang. Kata Tuhan buang dulu ke tong sampah. Jangan dipakai, Bang ya. Kata Tuhan dibuang dulu ke tong sampah. Kita pakai kata Tuhan. Anda tadi mengatakan bahwa Allah bukan Tuhan. Oke? Pertanyaan Ya. saya kepada Anda, apakah seluruh umat Muslim adalah hamba bagi Allah? Iya. Nah, kalau hamba bagi Allah, berarti Allah bagi umat Muslim adalah Tuhan atau majikannya, betul? Kata Tuhan itu untuk gelar manusia. Kata Jadi Tuhan harus untuk dibedakan. manusia. Baik, Ah. pertanyaan saya begini. Bahasa Arab Tuhan di dalam Al-Quran itu apa? Said. Oke, bisa tunjukkan ayatnya? Atau saya saja yang menunjukkan kepada Anda. Coba Boleh, dibuka boleh, dulu. Coba boleh. dibuka dulu surat Yusuf ayat yang ke-23. Surat Yusuf ayat 23. 23. Oke. Oke. Coba di situ dalam bahasa Arab ada kata Robbi nggak? Innahu Robbi. Bentar ya. Yusuf 23. Iya, innahu Robbi. Oke, Qala kata Robbi itu ditujukan ke siapa itu? Robbi. Kata Robbi yang ada di dalam surat Yusuf itu ditujukan pada Allah. Coba Abang baca Tuhan. dulu yang bagus, Bang. Coba baca terjemahannya. Perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia adalah Tuanku." Oke, kata Dia- tuanku di situ bahasa Arabnya apa? Izin ini Bang ya. Ini kadang-kadang kan penulisan ini kadang-kadang dia arti Tuanku ini seharusnya di Tuhan ini.
Mungkin ini seharusnya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu untuk gelar manusia. Baik, saya tunjukkan ya Bang ya. Ya. Baik. Surat Yusuf ayat 23. Iya. Kita tampilkan di layar sini. Baik, kita diskusi yang bagus ya teman-teman ya. Baik. Di sini Bang, di dalam rinciannya ini Bang ya, perhatikan. Iya. Oke. Dikatakan di sini Bang, kata innahu robbi. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Coba nih Bang, perhatikan ini Bang. Sungguh tuanku. Nah, kata sungguh tuanku ini adalah bahasa Indonesia yang diambil atau diterjemahkan dari dua kosakata ini Bang. Innahu robbi. Setuju? Iya. Nah, kata innahu robbi ini diterjemahkan oleh para penerjemah dengan kata-kata sesungguhnya tuanku yang telah memperlakukan aku dengan baik. Yakni, bagaimana aku akan melakukan hal tersebut sedangkan suamimu Al-Aziz adalah tuanku. Suamimu Al-Aziz itu adalah Robku, Robbi, kata dia. Bagaimana mungkin aku berkhianat kepada Robbiku, yaitu suamimu yang bernama Al-Aziz, sedangkan dia telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, maka kata Robbi ini di sini diterjemahkan menjadi tuanku. Robbi artinya tuanku. Nah, jadi saya mau bilang sama Abang bahwa kata tuan di dalam bahasa Arab Al-Quran itu adalah Rob. Nah, sekarang ketika Anda menyebut Allah dengan panggilan Robbi, ya Robbi, berarti Anda bagi Allah adalah seorang abdu, seorang hamba, betul? Tapi begini Bang, ada beda tafsirannya. Saya lihat juga di beberapa sumber. Silakan. Ya, ini kan Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Ya. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Tuanku itu maksudnya si raja mungkin, si raja waktu pada saat itu, atau mungkin majikannya. Betul. Majikannya itu. Betul sekali. Sesungguhnya Robku telah memperlakukan dengan baik. Kata Rob itu ditujukan kepada suami si perempuan tersebut yang menggoda Yusuf, betul? Bukan, salah. Ditujukan kata kepada siapa? Kepada Allah. Rob itu artinya Allah, Tuhan artinya. Tidak ada diplesetkan tuanku, nggak ada Tuhan. Jadi menurut Anda para ulama-ulama semua di sini telah kompak, telah berdungu berjamaah gitu ya? Mohon maaf ini. Mereka telah bodoh berjamaah. Kita begini, kita menafsirkan ini, Rob ini tidak bisa dibilang Tuhan. Rob ini adalah Allah, Tuhan dia. Dan berarti menurut Anda seluruh ulama-ulama terdahulu dari mulai Ibnu Katsir, Jalalain, semua ulama-ulama itu mereka telah bodoh berjamaah. Saya tidak bilang bodoh berjamaah. Cuma cara begini Bang. Cara kita menafsirkannya yang mungkin kita salah. Bukan, makanya yang ingin saya tanyakan kepada Anda, berarti Anda bertentangan dengan seluruh ulama-ulama yang pernah ada. Saya nggak bertentangan, cuma bahasanya ini Bang, bahasa Tuhan itu adalah kita untuk majikan. Bukakan tafsir Ibnu Katsir ya. Ini Bang, di dalam kitab Ibnu Katsir Bang ya. Bentar ya. Iya. Sub 23. Ibnu Katsir namanya ya. Ya. Abang nggak tahu tafsir Ibnu Katsir? Iya. Oke, saya balikan lagi. Iya, Yusuf 23 masih sama. Kita membahas dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini kitab tafsir terbesar umat muslim Bang ya. Kelihatan ya Bang ya? Ibnu Katsir saya lihat dulu ayat Ibnu Katsir ayat 23 ya. Bukan Ibnu Katsir ayat 23 Bang. Ibnu Katsir itu bukan ayat Bang. Ibnu Katsir itu kitab yang membahas tentang pendapat-pendapat para ulama, para cendekiawan muslim soal Yusuf 23 ini.
Nah, di dalam surat Yusuf ayat 23, di sini diuraikan ini di dalam kitab Ibnu Katsir ini. Di sini ada kata-kata begini ya, perhatikan. Nah, nih. Yusuf 23. Bentar, Yusuf 23. Nah ini ya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Mereka menyebut kata Rob untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah, sesungguhnya suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukan aku dengan perlakuan yang baik. Dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas tindakan kebaikan ini dengan melakukan zina terhadap istrinya. Apakah abang ini menolak ini? Arti tuanku ini, Yusuf tinggal di rumah Al-Aziz, Bang. Betul, dan istri menteri Bang. tersebut. Bang, betul. Yusuf itu tinggal di rumah Al-Aziz. Al-Aziz itu tuan, Al-Aziz itu dipanggil Yusuf itu tuan. Tuan itu untuk gelar manusia. Iya, masalahnya kan Al-Quran tidak bahasa Indonesia, Bang. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata Robbi, betul? Iya, Robbi. Nah, kata Robbi diterjemahkan menjadi tuanku, betul? Kata Robbi tidak diterjemahkan dalam Tuhan, tapi Tuhan, Bang. Itu tidak bisa. Bukan, terjemahan yang saya tunjukkan tadi apa? Bentar, Bang ya. Karena Tuhan itu tidak bisa diplesetkan dia, Bang. Robbi itu Tuhan. Iya, Bang. Di dalam terjemahan tadi itu Tuhan apa Tuhan terjemahannya, Bang? Bahasa Robbi betul ya. Karena kalau kita salah memplesetkan suatu ayat, dia salah artinya. Gimana saya tidak demam kalau kayak gini, teman-teman? Iya, Bang. Marilah kita. Qala Rasulullah Robbi innahu Robbi ahsanu maswa. Sungguh dia suami adalah tuanku. Tuan atau Tuhan di situ, Bang? Bahasa Robbi. Qala ini, Bang. Ini kan bahasanya. Bukan, jangan penjelasan dulu, Bang. Di dalam terjemahan itu yang Anda lihat di situ Tuan atau Tuhan? Tuan. Tuan. Berarti kata Robbi diterjemahkan jadi tuanku, betul? Kata Robbi itu gini, Bang. Ini Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Kok ini dia innahu Robbi. Robbi itu dia bukan arti Tuhan itu, Bang. Siapa ini? Bukan itu tidak bisa diplesetkan arti Tuhan itu musi Robbi. Robbi itu salah kalau dibilang Tuhan. Penafsirannya salah itu, Bang. Penafsirannya salah. Lah, Bang, gini aja dah. Gini aja, Bang. Apa lawan katanya hamba, Bang? Hamba. Lawan katanya, antonimnya hamba itu apa? Hamba Tuhan. Tuhan. Pertanyaan saya begini, bagi umat muslim, umat muslim itu bagi Allah itu hamba tidak? Hamba. Nah, kalau hamba, lawan katanya apa? Tuhan. Ya sudah, berarti Allah Tuhan nggak bagi umat muslim? Kata gini, Bang, itu beda persepsi. Kalau lah dalam bahasa. Bukan, Bang, sebelum beda persepsi, gini Bang, sebelum beda persepsi, gini. Bagi umat muslim, bagi Allah,
umat muslim itu yang sejati loh ya. Bagi Allah umat muslim adalah hamba. Setuju? Iya. Lawan kata hamba apa? Tuan. Tuan. Berarti bagi umat muslim Allah kedudukannya adalah Tuan, betul? Salah, bukan Tuan Bang, tapi Tuhan. Karena bahasa kita membilangkan hamba itu. Apa bedanya gini aja dah? Apa bedanya Tuhan dengan Tuan? Coba. Bedanya Kalau Tuhan itu Gini, Maha gini. Pencipta. Allah bagi umat muslim Tuhan. Bagi umat muslim Tuan, apa bedanya? Kalau Allah bagi umat muslim Allah Tuhan itu apa? Itu bagi umat muslim Tuhan. Tuhan itu artinya Maha Pencipta. Maha Pencipta, Maha pertanyaan saya Kuasa begini. gitu. Apakah bagi orang Kristen Allah itu pencipta juga? Gimana Bang? Begini, Anda mengatakan Allah itu artinya Tuhan, artinya Sang Pencipta, betul? Iya. Oke. Apakah dia juga yang menciptakan manusia-manusia yang bukan Islam? Iya. Oke. Berarti bagi mereka, bagi orang Kristen, Allah itu juga Tuhan. Kalau bagi orang Kristen, Allah itu tidak mengaku Kristen itu tidak mengakui Allah itu Tuhan. Sama dengan halnya bagi orang kafir lah, maaf ya izin ya, bagi orang kafir Allah itu tidak diakui sebagai Tuhan. Gini aja lah, saya balik aja, biar gampang kita diskusinya. Begini Bang. Menurut sudut pandang agama Islam, orang-orang non-Muslim itu hamba-hambanya Allah nggak? Iya. Berarti saya hambanya Allah. Kalau kami mengakuin, kalau orang kafir dia tidak mempercayai Allah gitu. Ya, berarti saya hambanya nggak? Hambanya. Oke. Apa yang dilakukan hamba? Hamba itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, jadi bagi yang beriman, dia itu berarti sudut pandang mereka begitu. Jadi begini Bang, bagi yang beriman, begini Bang. Kalau ada raja nih, raja, begitu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ada sesuatu yang menghamba kepada raja ini, tetapi dia tidak melakukan perintahnya? Apakah dia disebut hamba? Dia tidak melakukan perintahnya. Iya, kalau dia tidak melakukan saya harus perintah. pelan-pelan ya Bang ya, begini. Karena Abang kayaknya ada jidat hitam. Begini Bang, saya mohon maaf ya Bang, begini. Karena memang saya mengalami kendala Bang, kalau ngomong-ngomong sama seperti Abang. Gini Bang ya. Bukan, saya harus menalar lebih lanjut supaya tidak salah cakap. Oke, begini. Kalau ada seseorang atau apapun, apa saja yang disebut sebagai hamba, berarti dia punya sifat-sifat itu. Betul? Nah, apa sifat-sifatnya atau yang melekat pada diri atau kalimat hamba itu adalah sesuatu yang melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya. Setuju? Iya. Oke. Bisa nggak dia dikatakan hamba kalau dia tidak melakukan apa yang disuruhkan kepada dia? Bisa. Oke, berarti begini Bang. Berarti sebuah kata, sebuah kata bisa saja definisinya itu tetap itu sekalipun kata tersebut sudah tidak melekat kepada benda yang disebutkan. Saya kasih contoh misalnya gini. Ini aduh nggak kelihatan. Mana ya? Apa yang saya kasih tunjuk? Ini aja Bang, handphone. Kelihatan handphone ya? Ini handphone nih. Nah, kenapa ini disebut handphone? Karena dia punya karakter handphone. Dia sebagai alat komunikasi, betul? Iya. Nah, ketika dia tidak memiliki semua tabiat-tabiat, sifat-sifat yang merekat kepada dirinya, maka tetap disebut handphone, begitu? Saya kasih contoh ini. Ini tidak memiliki sifat-sifat handphone, Bang. Dia tidak punya, dia tidak memiliki, dia tidak memiliki esensi sebagai alat komunikasi. Berarti bisa saya sebut sebagai handphone? Tidak bisa. Oke. 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 Tidak bisa.
Jadi sebentar Bang. Jadi kalau misalnya, mohon maaf nih Bang, mohon Iya. maaf sekali, mohon maaf nih. Ini disebut diciptaan juga nggak ini? Diciptakan nggak ini? Iya, diciptakan. Berarti dia hamba juga. Ini bukan hamba namanya. Ini namanya benda. Makanya tadi saya bilang Bang, hamba Bang, hamba. Hamba itu Gini loh, setiap nama atau setiap kosakata itu punya definisi. Definisi itu menjelaskan tabiatnya, tahu kan? Misalnya contoh, kenapa kok dikasih nama batu? Karena tabiatnya, sifat-sifatnya itu batu. Kenapa kok dikasih gelas? Kok dikasih nama gini gelas? Karena tabiatnya atau sifat-sifatnya itu gelas. Kenapa ini kok disebut handphone? Kenapa disebut telepon genggam? Karena tabiat-tabiat yang melekat kepada dia itu adalah telepon genggam. Setuju? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa disebut sebagai hamba? Karena hamba itu ditujukan pada makhluk hidup manusia. Hamba itu manusia artinya. Bukan itu misalnya benda gitu, batu itu bukan eksistensi hamba dibilang, walaupun itu Bang, penciptaan. Kalau secara definisi Bang ya, hamba adalah seseorang atau sesuatu yang tugasnya adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Itu baru disebut sebagai hamba Bang. Kalau misalnya saya ada di tempat, tapi saya nyuruh, saya nggak bisa disebut hamba. Karena saya nyuruh. Begitu loh. Kalau nyuruh berarti saya bukan hamba, tapi saya lawan daripada hambanya itu. Gitu loh Bang. Sama seperti celana dan baju. Celana itu di sini, di bawah. Baju di atas. Nggak mungkin baju saya taruh di bawah. Kalau baju saya taruh di bawah, berarti bukan baju lagi. Begitu Bang, maksudnya yang saya tanya, hamba itu esensinya adalah melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya. Kalau Abang nggak paham juga, ya mungkin saya mumet dulu Bang. Iya. Atau saya kasih naik satu orang coba ya. Ada nggak, jangan-jangan, ada nggak yang mau naik ini yang mau menggantikan saya? Coba saya kasih naik dulu coba ini ya. Oke nih, satu orang muslim yang lain. Soalnya berat ini saya diskusi kayak begini nih. Semoga saya panjang umur lah teman-teman ya kalau diskusi begini nih. Oke. Hamba-hamba Allah yang ingkar. Hamba-hamba Allah yang ingkar. Baiklah ya. Jadi pola pikir umat muslim itu teman-teman, jadi sekalipun dia itu mengingkari Allah, sekalipun dia tidak patuh kepada Allah, maka tetap saja dia itu disebut sebagai hamba Allah ya. Iya. Betul. Oke, disebut sebagai hamba Allah. Oke. Baiklah ya, nggak usah kita ladenin lah ya, namanya udah begitu pola pikirnya ya gitu. Berarti kalau misalnya handphone udah tidak
fungsinya bukan handphone lagi gitu ya, tapi dia disebut sebagai handphone ya. Misalnya ini gelas nih. Nah, ini gelas nih. Ya. Misalnya gelas ini udah hancur begitu. Udah hancur, udah nggak berupa gelas lagi. Dia masih disebut sebagai gelas ya. Masih gelas, karena tapi gelas hancur. Gelas hancur. Bedanya dengan gelas apa? Bedanya tadi hamba Allah, tapi hamba yang ingkar. Hamba yang ingkar. Baik. Hamba yang ingkar. Berarti seluruh umat manusia itu disebut yang bukan muslim tapi muslim yang ingkar ya. Salah, Bang. Seluruh umat manusia. Umat manusia, seluruh umat manusia itu dibilang Hambanya Allah. hamba. Sebentar, seluruh umat manusia itu hambanya Allah. Hambanya Allah, tapi Oke. hambanya Allah itu ada yang beriman dan tidak ada yang beriman. Itulah dia. Oke, baik. Berarti untuk hamba-hamba Allah yang tidak beriman ini, dia disebut sebagai muslim yang ingkar, betul? Dia tidak muslim, tapi dia disebut kafir. Sebutannya kalau yang tidak Islam. Sebentar Islam Bang, itu saya hamba Allah nggak? iya hamba Allah, tapi yang ingkar, yang kafir. Maaf ya Bang ya, nah, itulah dia. Oh, berarti saya hambanya Allah nih teman-teman. Ah. Oke lah teman-teman ya, kita hambanya Allah semua ternyata teman-teman. Oke, baiklah. Baru tahu saya ternyata saya hambanya Allah. Baik. Boleh. Jadi boleh saya bertanya Bang? Ya silakan Bang, silakan. Silakan. Tuhan itu maha besar tidak? Maha besar kan tidak? Kata Tuhan itu Anda tujukan ke siapa itu Bang? Sang pencipta. Iya dong, tentu dong. Tuhan itu maha besar. Izin Bang ya, maaf ini ya. Kenapa Tuhan Yesus itu tahu orang wajahnya? Semenjak kapan dan di mana Alkitab membilangkan wajah Tuhan Yesus itu rambutnya gondrong, ini ya, berjenggot dan berkulit putih. Semenjak kapan Tuhan itu bisa digambar dan bisa berbentuk patung? Kalau Tuhan Yesus itu dia maha besar, itu tidak bisa digambar. Karena yang digambar itu adalah benda yang bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kenapa sejak kapan wajah Tuhan Yesus itu bisa digambar? Apakah ada dulu orang atau ayat di Alkitab mengatakan begini wajah Tuhan Yesus rambutnya gondrong? Atau baru kenapa masing-masing negara itu berbeda-beda muka Tuhan Yesusnya itu? Kadang maaf ini Bang ya, kita melukis kadang-kadang tidak 100% bisa serupa. Pasti ada sekitar menyerupai 90%. Dan kalau lah misalnya si A 90%, dilukis lagi sama si B, pasti akan turun lagi tidak 90%, pasti 80%. Dan mengapa itu setiap wajah itu ada yang maaf nih Bang ya, ada yang begini, ada yang agak begini, ada yang rambut segini. Jadi semenjak kapan kalau Tuhan Yesus itu maha besar lah gitu kan, pasti tidak bisa kita jangkau dengan mata. Ini kenapa ada patungnya, ada lukisannya. Apakah Bang meyakini bahwasanya itu memang Tuhan Yesus yang digambar itu? Itu Bang, monggo Bang. Oke. Ya sebenarnya pertanyaannya tadi yang di belakang tadi Bang. Masalahnya begini Bang, Abang saya berpikir bahwasanya itu adalah gambar Tuhan Yesus yang sungguhan. Nah itu masalahnya Bang. Makanya pertanyaan Abang jadi, mana dasarnya di dalam Alkitab wajah Tuhan Yesus bisa digambar? Ya karena Anda punya pikiran bahwa itu adalah gambar Tuhan Yesus yang sungguhan. Bukan begitu Bang. Di mana-mana saya lihat, maaf ya Bang ya, di rumah-rumah umat Kristiani, di gereja itu ada patung Yesus. Patung Bang ya, berbentuk manusia. Patung itu kan Bang yang dibuat manusia. RK lagi lah yang kita suruh sini nih teman-teman. Baru emang gara-gara RK ada semua ini penyebabnya ini. Bukan Bang, ada foto. Saya kan Bang bertanya, kan diskusi kan Bang kan? Iya kan boleh Bang, saya ngerti bertanya. saya. Nah, sekarang gini. Saya pikir tadi Abang ngajukan pertanyaan yang cetar membahana gitu loh Bang. Ternyata pertanyaan Abang itu gara-gara gambar. Gini Bang, begini. Iya. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa saya punya pikiran bahwa di dalam Alkitab ada dijelaskan tentang ayat menggambar Tuhan? Gimana Bang? Karena Anda tadi kan punya pikiran seperti itu. Di mana dalilnya di dalam Alkitab Yesus bisa digambar? Itu tadi pertanyaan Anda kan? Iya. Oke. Pertanyaan saya kepada Anda justru saya bertanya kepada Anda. Kenapa Anda bisa berpikir bahwa di dalam Alkitab
ada ayat yang mengatakan Yesus bisa digambar. Saya tidak pernah Bang? Saya tidak pernah saya cari-cari tahu di Google Map nih Bang ya tentang itu kan apakah wajah itu yang menggambar itu adalah pelukis. Pelukis. Kenapa sih pelukis itu bisa sementara menggambar itu bagaimana dia? Apakah dia hidup pada zaman itu? Bagaimana? Saya jawab aja ini simpel karena, ya Bang ya. Saya jawab aja simpel Bang. Itu sudah saya jawab. Kalau nggak salah 3 hari yang lalu saya sudah pernah Bang menunjukkan gambar-gambar. Bahkan Bang ya ada seorang artis Bang. Pemain film The Passion of the Christ. Itu kalau Abang kasih sama umatnya RK itu Tuhan Yesus katanya. Nih saya bentar ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Jadi memang betul Bang, yang Abang bilang itu betul. Ada orang-orang tertentu seperti jemaatnya RK, nih ya. Saya kasih fotonya Bang ya. Nih. Nih Bang ya, saya kasih tunjuk gambarnya. Nih Bang. Namanya itu Jim Caviezel. Ini orang Australia Bang. Orang Australia. Gambarnya apa Bang? Sebentar, nanti saya tunjuk sama Abang nih. Ini Bang, namanya James Caviezel namanya. Kelihatan? Iya. Nah, ini Bang, dia ini pemeran. Nih, kalau Anda lihat nih. Lihat? Nah, dia ini adalah seorang pemeran yang memerankan lakon atau peran Yesus. Nah, lukisan-lukisannya itu memang banyak Bang. Kalau Abang kasih sama RK, nanti dibilang, oh Tuhan Yesus, kata RK. Makanya Bang, sebenarnya pikiran Anda itu muncul dari Anda berpikir seperti RK. Ya nggak boleh gitu Bang. Masalahnya begini. Semua gambar-gambar ini hanyalah sebuah gambar belaka ekspresi orang yang ingin menggambarkan sosok Yesus. Namun di dalam Alkitab tidak ada Bang, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus itu wajib digambar, tidak wajib digambar. Nggak ada. Iya, benar. Tapi kenapa kebanyakan umat Kristiani gambar itu ada di rumah mereka, sama baru ada juga patung-patung Yesus juga. Baru di gereja juga ada patung-patung itu. Abang tanya sama RK. Bukan sama RK, Bang. RK umat yang Kristiani merah, rata-rata saya ada tanya gambar itu. Ada gambar itu. Baru di gereja pun ada patung Yesus. Semenjak kapan Tuhan itu bisa berwajah? Sebentar, ini suara siapa yang macam-macam? Sebentar, saya kasih turun dulu satunya Bang, karena dia macam-macam. Bang, begini Bang ya. Sebenarnya Bang, ada orang-orang yang dalam tanda kutip mengaku-ngaku Kristen. Begitu contohnya RK. Mereka itu katanya diajarin oleh Tuhan membikin patung untuk disembah. Abang tanya itu sama mereka. Karena di dalam ajaran agama Kristen tidak ada perintah maupun larangan untuk membuat, kalau hanya membuat patung saja itu tidak pernah dilarang Bang. Tapi kalau membuat patung untuk disembah itu dilarang. Adapun mengenai lukisan-lukisan tentang Yesus Bang, itu merupakan salah satu bentuk atau daya upaya orang-orang ingin melukiskan wajah Yesus. Makanya kalau kita merujuk kepada relief tertua, berarti Bang, izin Bang, berarti lukisan itu bohong, itu wajah Yesus. Itu bohong berarti itu ya. Kalau Abang kan mengekspresikan wajah, berarti itu bohonglah wajah Yesus. Kenapa itu digunakan di patung-patung di rumah umat Kristen ada, di gereja ada, berarti itu bohong lah. Berarti yang Abang sembah ini, yang di gereja, yang itu berarti itu bohong. Karena dia akan Abang bilang itu hanya mengekspresikan, tidak ada bisa menggambarkan wajah Yesus. Jadi kenapa ada gambar itu dan di patung disembah, di apa? Berarti itu mereka tuh yang menyembah patung itu berarti itu tidak orang Kristen berarti. Kan begitu kan Bang kan? Esensinya kan? Baik Bang, baik. Begini Bang ya, tolong Abang nyimak, biar Abang jangan langsung membabi buta begitu ya. Begini Bang, dengarkan satu kali lagi Bang, dengarkan satu kali lagi. Jadi Bang,
lukisan-lukisan tentang Yesus itu adalah daya upaya orang-orang ingin melukiskan atau menggambarkan Yesus itu ke dalam bentuk lukisan. Tetapi Bang, akurasi daripada lukisan itu tentu, ya ini kata saya, tentu itu tidak bisa divalidasi apakah itu sungguh-sungguh lukisan wajah Yesus yang sesungguhnya. Saya setuju. Nah, saya setuju Bang dengan hal tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang begini Bang. Lalu Anda menuduhkan kepada saya bahwa saya menggambar wajah Yesus lalu saya sembah-sembah. Bukan itu Bang. Kalau itu Abang tanya sama RK. Iya, gini Bang, begini. Abang Kalau kan umat kami tidak- Kristiani. Bang, Iya, kalau abang kan kami umat tidak Kristiani. melakukan itu Bang. Kami tidak Iya. menggambar, kami gambar dulu foto Yesus. Iya. Kemudian kami sembah-sembah. Kami tidak melakukan itu. Begitu. Iya, tapi kan Bang, gini Bang. Abang kan umat Kristiani juga. Iya, Betul kan? betul. Nah, seluruh mayoritas umat Kristiani itu Siapa ada bilang patung mayoritas Yesusnya. Bang? Abang jangan memfitnah. Coba kalau Abang mengatakan orang Kristen mayoritas, coba Abang buktikan. Saya Bang, Iya. saya ribuan kali ke gereja, tidak pernah saya ke gereja, di gereja ada patung Yesus, ada gambar foto-foto Yesus, nggak ada Bang. Di gereja saya nggak ada gambar patung foto-foto, nggak ada. Tapi berarti di gereja Abang tidak ada, berarti di gereja yang lain ada gitu. Di gereja siapa Kan begitu. contohnya? Contohnya di gereja siapa? Coba Abang Bentar kasih Bang contoh. ya, saya lihat ya Bang ya. Silakan. RK yang main cercai ngelapin teman-teman. Gara-gara RK semua ini teman-teman. Silakan. Nah ini Bang ya, saya tunjuk Bang ya. Saya Ya. buat dulu apanya kamera belakangnya. Silakan Bang. Bentar Bang ya. Cara Bang. Ini aja Bang ya, ini aja lah, ini. Nah, ini saya lihat di Google, ada patung Yesus juga di gereja. Coba diperbesar Bang, diperbesar Bang. Nah, ini Bang. Oke. Nah, ini. Itu lukisan kayaknya Bang, bukan patung Bang. Coba Abang balik aja Patung ini kamera. Bang. Enggak, Abang balik aja Patung- kamera. Berkas patung hati kudus Yesus dalam gereja Santo. Oh, Nah, itu ini, Abang Bang. tanya sama Katolik Bang, jangan tanya sama saya. Iya, Katolik kan sama juga menyembah Yesus. Betul kan? Apa beda rupanya Tuhan kalian? Bang, tadi sudah saya tanya Bang. Tadi saya tanya. Makanya saya undang lo satu orang Katolik lah, coba sini lah biar anu. Harusnya Abang ngobrolnya sama orang Katolik ini, jangan ngomong sama saya. Coba sebentar ya. Saya kasih naik dulu ada Agustinus nih kayaknya ini, kalau ada Tinusnya ini biasanya Katolik. Ya coba silakan Bang Agustinus, silakan Bang. Nyalakan dulu Bang kamera Bang. Abang Katolik Bang? Iya, Katolik. Oke, coba Bang silakan Bang. Nanti kalau saya ngomong nanti saya disalahin. Coba silakan Bang. Abang nyalakan kamera. Kalau Abang bertanggung jawab, Abang nyalakan kamera. Lalu jelaskan Bang, silakan. Iya, Pak. Gimana, Bang? Begini Bang, saya kan masih tak belajar ini. Kan begitu kan Bang, rasa ingin tahu itu besar. Jadi kalaulah esensi Tuhan itu maha besar, kan ada Tuhan itu maha kuasa, maha esa, maha besar gitu kan. Kenapa maha besar itu bisa dilukis? Bisa diekspresikan sebagai ini mukanya loh, rambutnya gondrong, berjenggot, dan anehnya itu berwajah orang Eropa. Dan banyak orang umat Kristiani itu di rumahnya, di rumahnya ada gambar Yesus yang dilukiskan, lagi makan berjamu, ada patung Yesus, dan itu disembah. Jadi esensi Tuhan itu maha kuasa, maha besar, seharusnya tidak bisa dilukis dan dilihat dengan mata. Kita melihat bumi ini besar. Coba lukis bumi ini. Mana ada yang tahu cara-cara melukis bumi, galaksi, langit. Langit itu besar. Bagaimana melukis langit?
Hanya begini aja orang nggak tahu. Saya rasa itu esensi itu yang maha besar. Nah, maaf nih Bang ya, namanya kita diskusi. Kenapa ada gambar dan diyakini gitulah, ini Tuhan Yesus berwajah Eropa. Sementara saya cari-cari di Google mengenai Alkitab wajah itu, tidak ada yang mengatakan Tuhan itu rambutnya gondrong, mukanya panjang, berkulit putih Eropa. Dan yang itulah Bang Moni, Bang ini ada lagi saya ada 2 pertanyaan. Itulah minta tolong Bang dijelaskan pada saya. Kata tadi Bang Edis, dia tidak mengakui itu menggambarkan esensi. Berarti kan itu tidak benar, hanya esensi. Saya kok dibawa-bawa ini? Kan kalian ini diskusi, malah saya dibawa-bawa ini gimana? Itu kan tadi kan dibilang kan hanya melukiskan ekspresi ya Bang bilang Bang, kan? begini, saya jawab dulu ya. Ini saya jadi dibawa-bawa. Dengar nggak? Tenang Bang, Sobat. Bang Sobat Fendi, begini Bang. Iya. Saya tahu Bang, Abang ini pola pikirnya saya tahu. Ini mohon maaf Bang ya, di channel saya ini Bang, biasanya kalau orang sering membentur-benturkan kepala itu, biasanya saya langsung tahu orang itu biasanya agak-agak berat Bang, akal pikirannya. Salah Bang, Abang jangan salah dibilang tenang betul, itu dulu, salah Bang. Tenang, Bang, Bang, tenang, melecehkan, mengejek namanya Bang, itu Bang. tenang. Saya aja nggak ada, maaf nih Bang, Abang saya aja tenang nggak ada dulu Bang, saya mengejek belum fisik selesai. Abang. Tadi Abang ngomong saya dengar. Iya, Gimana? tapi Abang begini loh Bang. Abang Sebentar, udah, boleh saya ngomong Bang, biar saya nyenggol. selesaikan dulu Bang poin saya Bang. Nyenggol Boleh nggak saya salah, selesaikan Bang. poin saya? Diskusi Abang tidak sportif, mengejek fisik lah ini. Abang sementara Bukan Abang begitu Bang, karena apakah Abang bilang manusia tadi sempurna? saya hamba Allah. Gimana Iya, sih? tapi Abang begini Bang, cara Abang sudah nyenggol namanya itu. Kan kita diskusi, Iya, bukan aduh. nyenggol. Bang, boleh Salah nggak lah, saya Abang ngomong? yang- Atau gini, boleh nggak saya atau Anda ngomong dulu lah, silakan. Iya, Saya gini, kalau Bang, ngomong ya. ini Ini bahaya kan kita teman-teman, diskusi. orang langsung Tapi stroke. begini Gimana? Bang, Abang diskusi langsung nyerang ke fisik. Udah itu udah main fisik. Kalau tadi Begini saya Bang, kan, sementara karena saya tadi kan sportif pengalaman mainnya. saya gini loh. Pengalaman saya ketika Tidak. saya berdiskusi dengan orang yang sering membenturkan kepalanya, memang Bang orangnya itu agak-agak lain. Sekarang itu begini, yang Bang. saya utarakan Bang. Abang bilang kan gitu, tapi berarti Abang menurut saya Kenapa membentuk agak kepala lainnya? gitu. Sebentar Bang, tenang dulu. Boleh nggak saya bikin poin saya dulu baru Anda tanggapi? Boleh? Iya, ya coba. Nah. Oke. Nah. Kenapa saya bilang, kenapa Bang saya mengatakan bahwa Anda itu orang yang agak lain pikirannya begini. Tadi saya bertanya kepada Anda, apa lawan kata hamba? Anda bilang Tuhan. Anda hamba, Allah Tuhan. Anda Udah nggak lari. mau. Ini sekarang Allah kan kita kan masalah patung Tenang tadi, dulu, Bang. Bang. Belum selesai. Lari kopi. Belum selesai saya ngomong. Boleh Udah nggak saya bikin poin lari saya, kopi, Bang? Bang. Berbelok-belok Memang dia. seram ini kalau saya ngomong ini teman-teman. Bukan, kita Bang ke topik aja. Seram tentang di patung saya tadi kalau dan- ngomong. Dan gambar tadi. Bang, sebentar. Iya. Saya selesaikan dulu poin saya, boleh nggak? Oke. Kenapa? Dari situ saya menyimpulkan bahwa memang Anda agak lain pola pikirnya. Kemudian Anda melanjut kepada isu yang lain. Isu Anda adalah kalau Tuhan itu maha kuasa, bagaimana dia bisa digambar? Ini nggak Maha nyambung, besar, Bang. Maha besar. Maha besar ya. Ah. Kalau Tuhan itu maha kuat, maha besar, sebenarnya Anda itu bertanya tentang Bapa di surga, tapi Anda jawabnya Yesus. Makanya obrolan sama kalian ini saya udah anggap nggak pernah nyambung. Anda bertanya tentang Bapa di surga yang maha kuasa. Bagaimana Bapa di surga yang maha kuasa bisa digambarkan? Digambarkan begini, Bang. Yesus itu bukan Bapa di surga. Anda bertanya tentang Bapa di surga yang maha besar, lalu Anda tutup dengan Yesus. Makanya nggak nyambung. Makanya Bang, kami tidak punya... Tenang dulu. Tenang Bang, tenang. Makanya Bang, orang Kristen tidak punya gambar Bapa di surga. Karena dia tidak bisa digambar. Mau digambar pakai apa? Nggak digambar dia Bang. Yang digambar itu adalah sosok Mesias yang diutusnya, anaknya. Tetapi meskipun demikian Bang, saya jujur mengatakan kepada Anda bahwa dari banyak ribuan gambar-gambar, saya tidak menemukan bahwasanya akurasinya itu tepat. Apakah jawaban saya kurang jelas Bang? Jelas. Oke. Nah sekarang lalu Anda membuat pertanyaan yang fitnah kepada saya. Anda menuduhkan kepada saya bahwa saya membuat gambar Yesus lalu saya sembah-sembah. Saya tidak pernah melakukan yang demikian. Saya tidak bilang membuat, tapi kan Abang bilang tadi begini. Saya masih ingat, saya begini. Saya selalu ingat kata-kata Abang ini sering menjebak, makanya saya selalu ini.
Abang bilang itu kan ekspresi manusia. Betul? Sekarang betul kan? Setuju Betul. kan? Nah, ekspresi manusia itu berarti itu benar. Yang digambar itu bahasanya Tadi Tuhan kan Yesus. sudah saya bilang, Bang. Apakah ekspresi itu akurat? Tadi sudah saya bilang, belum tentu itu akurat. Bahkan saya mengatakan Berarti itu bukan mungkin Tuhan keakurat. Yesus. Betul kan? Gini, Bang. Begini, kalau masalah itu ini gini. itu kan berarti itu Iya. bukan Tuhan Baik. Yesus yang Baik. itu. Berarti itu yang Baik. digambar-gambar itu salah semuanya. Oke, jadi begini, Ah. Bang. Itu sama saja seperti pola pikir Anda tadi. Saya ini hamba Allah, tapi saya tidak pas atau memberontak, kan begitu. Betul nggak? Nah, Iya. jawabannya sama seperti itu. Itu ingin dimaksudkan melukis Yesus sekalipun gambarnya mukanya jadi miripnya Joko. Kan gitu, Bang. Iya. Nah, makanya Bang, maksud daripada sang pelukis itu menggambarkan sosok Yesus. Esensinya adalah Yesus itu tokoh yang pernah ada. Sebelum kita ke saudara Katolik, Bang, saya mau tanya dulu sama Anda, Bang. Muhammad pernah ada nggak? Ada. Oke, pertanyaan saya sama Anda, setiap sosok yang pernah ada, apalagi tokoh besarnya, pasti dilukiskan oleh para pengikutnya, itu dibikin lukisannya, betul? Muhammad itu Tenang, tidak bisa. sebentar Bang, tenang dulu Bang, tenang Iya. dulu. Iya. Saya tanya sama Anda pernah nggak mendengar sosok pengikut Sang Buddha? Pernah. Oke, digambar Sang Buddha Izin kan? ya, izin minum ya, izin ya, minum ya. Oke, minum nggak apa-apa. Terus Anda pernah dengar tokoh Bung Karno dilukis, tokoh ini dilukis, Iya. tokoh itu dilukis, Iya. Yesus Iya. dilukis. Sekalipun Iya. keakurasian, saya kasih kata sekali, akurasinya belum tentu tepat. Ya, bisa saja dia Salah pengen lah gambar berarti. Yesus, tapi yang keluar malah gambarnya Fendi. Bang, dalam artinya itu Bang, Tenang. bukan Saya selesaikan dulu tidak poin tepat, saya, Bang. salah gitu aja Saya Bang. Maksudnya selesaikan bilang, dulu poin tidak saya. tepat, salah, udah gitu aja. Oke, pertanyaan Jangan saya itu kepada kan Anda. abu-abu. Pertanyaan Itu saya abu-abu kepada kalau Anda. bilang, Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Apakah Muhammad tokoh yang pernah ada? ada, Oke. Apakah Muhammad punya lukisannya? Ada orang yang melukis Muhammad? tidak pernah ada. Nah, Anda ketinggalan zaman. Saya kasih tunjuk, Bang. Nah, Biar Anda tahu, Bang, lukisan Muhammad, Bang. Saya ketik di sini, Bang, ya. iya. Iya, Anda selama ini kan nggak pernah tahu, Bang, gambar Muhammad. Karena memang nggak pernah ada. Nih, saya tunjukkan, Bang, ya. Saya ketik di sini. Lukisan Muhammad, Bang. Saya ketik ya, Bang, ya. Saya ketik di sini lukisan Iya, Muhammad. iya. Lukisan Muhammad. Nih, lukisan Nabi Muhammad, Bang. Nih, Bang, biar Anda lihat, Bang. Ini orang-orang itu juga jangan Anda salah melukis Muhammad juga, cuman Anda nggak pernah tahu. Itulah Nih, yang salahnya itu sebagai acuan. kok salah? Iya. Ini Bang, Bang. lukisan Muhammad, Bang. Bang, ini itu Bang gambar Muhammad, Bang. Ini loh. Ini Muhammad tuh Iya. dilukis nih. Ini gambar Muhammad, Ini Bang. yang melukis itu adalah orang kafir. Bagaimana itu dibilang itu lukisan? Bukan. Orang-orang Syiah, Bang. Kok Iya, kafir? iya. Sekarang begini. Orang-orang inilah lukisan-lukisan Muhammad, Bang. Gimana Iya, Anda ini? itu kan ini. Iya, itu mereka lukis itu sebagai fitnah terhadap baginda Rasulullah. Fitnah? Iya. Oke, pertanyaan saya, siapa yang melukis ini, Bang? Mana? Besari, Bang. Ini loh. Saya nggak ini. Saya bacakan saja ya, saya bacakan. Anda nggak percaya kalau Muhammad itu ada lukisannya juga? Aduh, gimana? Ini, Bang, 4 gambar sisa bagian tubuh Rasulullah yang masih boleh dilihat dan disimpan rapi di Museum Topkapi, Turki. Ini, Bang, ada. Kalau Anda nggak Itu tahu, jangan bukan. bilang nggak ada. Iya, yang ada itu Bang sisa bekas baju dia, peralatan perang dia, rambut dia, tapi telapak kaki dia, tapi tidak ada wajahnya. Ada, Bang. Ini Nggak lukisan ada wajah Muhammad wajahnya. tuh ini. Itu salah. Itu namanya fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. fitnah. Iya. Ya udah, silakan Allah lah. Kalian yang diskusi lah. Itu hanya apa ya? Hanya Nabi Muhammad lah yang tidak bisa dilukis. Apa dia nggak jadi punya itu wajah? memang sengaja. Apa dia nggak punya wajah? Iya, dia punya wajah, Bang. Tapi memang Sesuatu yang punya wajah bisa dilukis nggak? Iya, tapi pada saat itu tidak ada seorang pelukis yang bisa melukis, yang tidak ada yang melukis Kata saat itu. siapa?
Nggak ada pelukis jangan Iya. Muhammad. Bohong Anda. Abang, Hanya saya kan ada dua membilangkan yang kemungkinan, benar. Bang. Bang, kemungkinan terbesar gini, Bang. Jadi, Bang, Islam itu pada waktu itu dikuasai oleh dua kelompok besar, yaitu Sunni, ya, dan juga Syiah. Bagaimana Syiah ini sejak zaman dulu memang sudah ditindas sama orang mayoritas. Nah, orang-orang Muslim yang mayoritas ini, Bang, melarang, bukan tidak ada, dilarang dilukis gambar Muhammad, takut nanti disembah. Itu Iya, makanya, benar. Bang, Iya, benar. makanya ada dua kemungkinan. Pertama, Muhammad tidak boleh dilukis karena nanti lukisannya takut disembah sama umat Islam. Yang kedua, sosok benar. Muhammad itu sebenarnya bukan merujuk kepada satu orang tertentu. Sosok Muhammad Maksudnya itu gimana sebenarnya dia gelar saja, siapa saja bisa Muhammad gitu loh. Setiap Salah lah Bang. Loh, Salah nggak itu percaya. namanya. Coba apa arti Muhammad? Salah namanya. Arti Muhammad sedangkan apa? di Alkitab nabi manusia, utusan Arti Allah. Muhammad kok manusia, nabi, makanya Muhammad itu susah artinya ngomong sama nama, orang Bang. kepalanya benturin ke ubin terus ya Enggak, gimana? itu kan udah main fisik. Jangan Arti begitu yang ya saya kan Pak tanya kan? Iya, abang ini yang dia saya langsung main tanya fisik. itu Kan, arti, Bang. Arti Muhammad kok adalah nabi, gimana sih arti kok yang ditanya? Muhammad itu nama, Iya, arti Muhammad Utusan itu Allah. apa? utusan Allah. Kalau udah kayak begini Iya. diskusinya udah repot. Enggak, Bang, sekarang kan begini. arti Muhammad itu nama, artinya- begini loh. Arti Muhammad tuh artinya yang terpuji. Kok utusan Allah gimana? Iyalah, Muhammad itu kan utusan Allah. Jadi utusan siapa? Aduh, saya tanya. tidak tanya Muhammad itu siapa. Saya tanya Tapi kan arti abang nama tanya. Muhammad. Aduh. Apa kalian gak kasihan sama saya ini teman-teman? Bodrek. Oskadon apa nggak habis kayak begini saya konsumsi. Bukan. Bang, Lanjut, saya lanjut. itu tidak tanya Muhammad itu siapa. Yang saya tanya arti nama Muhammad itu, Bang. Itu sama Oh, kayak iya. begini loh. Sama kayak begini. Ada orang nih. Namanya Putri. Apa arti Putri? Putri itu kan artinya perempuan. Bukan Iya. Putri itu tukang masak, bukan begitu. Memang susah ngomong sama mereka ini. Jadi Ya udah, ini, Bang, Anda tadi- ngobrol dengan Agustinus, silakan. Izin Saya Bang, nonton dulu. Pak, itu bisa Pak dijelaskan Pak. Apa itu, Pak? Yang tadi saya bilang ini, Kalau maaf ya gini Pak sih, ya, izin. Itu begini, Pak. mengenai lukisan itu dan patung-patung itu. Apakah itu memang akurat? Memang itu bentuk Yesus, atau kalau memang itu bukan bentuk Yesus, berarti yang semua yang di gambar-gambar rumah-rumah umat Kristen itu salah semua, berarti itu salah semua, bukan Tuhan itu berarti gitu. Gini sih Pak ya, kalau lambang itu gambar itu kan cuma simbol. Terus Bapak kan tadi salah juga bertanya dikatain Bang Edis tadi. Itu begini loh, kalau Allah tidak bisa dilukisin. Kan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, yang ada di dunia ini kan. Itu yang bisa dilukisin. Nah, itu. Terus Bapak tanya bilang apa tadi barusan? Gambarnya nggak sama. Lukisan gini. yang ada itu nggak sama. Gitu. Coba kasih Nggak tunjuk sama. tadi aja, Bang. Sobat Pendi ditampilin aja lagi, Bang. Yang foto tadi, Bang. Ya kan? Nah ini Pak. Nah, ini Coba ada di diperbesar, beberapa. Bang. Satu gambar aja, Bang. Satu gambar tapi tampilannya besar. Kalau gini Pak, kalau menurut saya ya, kalau Coba gambar di zoom, begitu, kan- zoom in. Coba. Udah Diperbesar. Bang Edi, sudah. Nanti saya jelasin dia. Iya, Udah, iya, nggak Pak, usah silakan, ini. Pak. Saya mau jelasin. Nah, itu cuman inspirasi pelukisnya aja sih. Jadi bukan, oh samanya begini, samanya gitu Berarti enggak sih. Inspirasi salah gitu pelukisnya. Pak ya. Inspirasi berarti dia itu Dan melukis itu juga mengada-ngada gitu. Berarti dia mengada-ngada bukan, melukis Pak. itu gitu. Dan itu juga cuman simbol, Pak. Bukan kami menyembahnya. Jadi Tuhan itu simbol gitu Bang. Yesus itu simbol dia gitu, bukan Tuhan gitu. Karena itu Tuhan Yesus dibilang. Yang kita ngomongkan gambar kan. Iya. Ya, Nah, itu cuman simbol, bukan Tuhannya yang simbol. Tuhan itu ada emang. berarti ini gambar itu bukan Tuhan Yesus. Hanya simbol gitu. Gini sih Pak ya, kalau saya bukan hidup sejaman itu, jadi saya tidak tahu persis muka
aslinya Yesus itu kayak mana itu saya belum tahu. Jadi saya tidak bisa jawabin Bapak kalau itu. Berarti Tanyanya salah mesti itu Bang. orang yang Berarti hidup yang di sejaman sama foto-foto Yesus. itu Baru semua tanya yang di tentang. patung-patung itu semua itu Saya bukan nggak Yesus. bisa bilang salah juga. Saya nggak Ya. bisa bilang. Kita Bang jangan Saya nggak izin bisa Bang ya. bilang saya Kita juga jangan sih, abu-abu Bang. Iya tidak bukan ini bukan sini gini. Enggak. Berarti itu bukan Lah, Tuhan sekarang Yesus. begini. Itu salah gitu. Sekarang itu bohong. begini Pak, maaf ya. Sekarang begini. Kalau saya jawabin sama Bapak bilang tidak, saya ini bukan hidup sejaman Yesus yang satu persis muka Yesus kayak apa. Saya kan nggak hidup zaman itu. Atau Bapak udah tahu mukanya Yesus? Bapak juga tidak hidup sejaman dengan Yesus kan? Dan Bapak juga nggak tahu gambar Yesus seperti apa. Digambar di bongbong ini juga Bapak nggak tahu kan? Iya kan? Makanya saya nggak bisa jawabin itu pastinya kayak gimana itu saya juga belum tahu. Kan itu Saya cuma kan simbol digambar bertanya ini kan Bang, sesuai karena kan inspirasi Abang kan lukisnya. umat Kristiani kan begitu kan. Saya bertanya Katolik. kenapa itu Iya. di patung itu terus Begini dibuat saya bimbangnya. terus di sebagai simbol terlepas berarti dari itu gambar salah itu, gitu. Gini Pak ya, terlepas gambar Salah. itu salah apa benar, kita punya keyakinan sama Tuhan Yesus, bukan nama gambar itu. Itu aja. Iya, baru Abang bilang keyakinan. Berarti Abang nggak yakin itu gambar Tuhan Yesus. Itu salah. Gini, saya nggak bisa bilang salah, soalnya saya nggak hidup sejaman sama Yesus. Kenapa nggak bisa Saya bilang tidak salah, tahu Abang? kita persisnya. Nah, Begini, Loh, saya coba saya kan bantu hidup- jawab hidup aja banget. ya. Aduh, Begini, Abang begini, ini. begini Bang. Begini, hmm. misalnya, Anda pernah nggak main ke tugu-tugu peringatan? Contoh, misalnya ya, saya kasih contoh. Kita berhalusinasi saja, berhayal saja. Atau kita kasih contoh yang sungguhan. Iya. Anda tahu peristiwa tentang lubang buaya, peristiwa pembantaian ini, Tahu. G30 SPKI? Oke. Tahu. Di situ kan ada patung-patungnya itu, patung-patung Iya. tentang bagaimana ini begitu. Nah, pertanyaannya begini, kalau yang buat patung itu wajahnya tidak mirip di situ, apakah berarti maksudnya langsung esensi dari cerita itu bukan itu maksudnya? Contohnya Wajah begini, tidak saya, mirip. saya kasih contoh begini, saya kasih contoh. Iya. Iya. Misalnya dibuatlah sebuah patung begitu ya tentang bagaimana contoh misalnya Jenderal Ahmad Yani misalnya nih diangkat dari sebuah sumur. Iya. Nah, yang mengangkat misalnya ada A, B, C, D. Lalu dibuatkanlah patungnya, lalu dibuatkan lubang buaya. Nah, kebetulan gambar patungnya itu nggak mirip. Nah, apakah itu menjadi satu indikasi bahwasanya yang digambarkan oleh sang pematung tersebut menjadi bohong? Belum tentu. Nah, seperti itu kira-kira, Bang. Jadi maksud Tidak saya bisa. begini. Gini, Sebentar ya, dulu, Bang. Makanya dengar dulu, Bang. Belum selesai. Dengar dulu. Begini loh. Adapun gambar-gambar ya tentang Yesus, saya sekali lagi mengatakan kami gereja kami tidak pakai seperti itu, nggak pakai. Nah, tetapi maksud saya dari Pak Agustinus ini saya ngerti. Maksud daripada gambar-gambar tersebut adalah untuk mengekspresikan bagaimana mereka mengekspresikan sosok Yesus tersebut. Mengenai keakurasian wajahnya, saya sendiri kalau saya berpendapat, saya tidak bisa gambarnya itu beda-beda seperti itu. Tetapi kalau saya ditanya apakah saya menyembah gambar-gambar tersebut, menyimpan gambar-gambar tersebut, oh ini gambar Yesus, saya enggak. Yang ada mungkin ayat-ayat, ucapan-ucapan Tuhan Yesus begitu. Ada, saya tempel. Tapi kalau gambar lukisan, saya sendiri enggak. Karena apa? Karena saya tidak yakin bahwa itu lukisan Yesus sungguhan. Berarti salah. Apanya? Berarti salah itu bukan wajah Yesus, salah gitu. Kemungkinan itu adalah ekspresi. Jangan. Iya tidak. Kita jangan abu-abu. Ya, pertanyaan itu sama seperti tadi. Kalau misalnya ada orang gini loh. Berbelit-belit. Ya, coba. Berbelit-belit. Ini bilang saya bikin saja nih ya. Saya bikin saja nih. Susah. Iya, gini loh Bang, Anda itu nggak ngerti apa yang saya maksudkan. Kita itu lagi ngomong nggak nyambung. Gini loh. Belit. Tenang. Saya kasih contoh. Sebentar ya, saya kasih contoh nih. Jadi yang dijagain bukan yang lama, bukan yang kaki-kaki itu.
Saya kasih contoh ya Bang ya. Saya kasih Iya. contoh Bang. Ini saya kasih contoh patung-patung misalnya patung mengenai ini Bang. Saya balik dulu kamera saya ya Bang ya. Oke. Oke, kelihatan Bang di sini? Iya, itu patung pahlawan. Oke. Misal nih Bang, ini permisalan aja. Misalnya pematungnya ini mukanya itu nggak pas. Dia mau bikin patungnya misalnya patung Jenderal Ahmad Yani begitu. Tapi mukanya malah mirip sama Tile begitu. Misalnya, misal, apakah berarti esensi daripada apa yang ingin digambar oleh sang penulis itu menjadi kebohongan gitu? Bohong. Oke, karena patungnya tidak mirip gitu, mukanya nggak mirip sama Ahmad Yani Gini, tapi Bang, mirip sama kalau- Tile gitu ya? Begini, itu kan patung, itu kan manusia. Manusia yang hidup pada zaman itu memang udah ada lukisan dan foto. Banyak, Sekarang ada kan kita Bang, kan- ada yang nggak ada lukisannya Bang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Bang. Di sini ada, aduh, sebentar. Saya kasih contoh dulu patung. Semua manusia itu waktu zaman Bentar. yang Bang bilang patung itu udah ada masa itu teknologi. Saya kasih contoh Bang ya. Bentar Bang. Ini Bang, ada patung Obama kecil Bang nih. Kelihatan Bang? Nah, misalnya mukanya jadi miripnya Mbah Tukinem gitu misalnya Bang. Apakah berarti bahwa semua yang ada melekat di balik pembuatan patung ini menjadi kebohongan gitu? Berarti itu Bang mirip tapi tidak sama. Iya, maksud Kan kami itu begitu. seperti itu Bang. Saya kasih contoh ya Bang ya. Saya kasih contoh misalnya lukisan Berarti Yesus tidak di sama, Taman berarti Getsemani. salah, Sebentar Bang. Taman Getsemani. Iya. Nih. Kalau kita ketik di sini Bang, lukisan Yesus di Taman Getsemani gitu ya. Nih. Ada banyak Bang lukisan Bang. Kalau Anda tanya sama saya, mukanya Bang, ya namanya nggak tahu kita muka persisnya gimana Bang. Kalau muka persisnya sih ya kita nggak tahu apakah memang ini fotonya Yesus sungguhan, lukisannya sungguhan, kita nggak ngerti Bang. Berarti Tetapi enggak. esensi, tenang dulu Bang, tenang, nanti Anda ngomong. Esensinya adalah di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mengenai wajahnya Bang, sekali lagi saya katakan, dengan jujur saya katakan, kita tidak tahu persis Bang, apakah wajahnya benar-benar seperti ini atau tidak. Yang jelas, esensinya adalah Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Kira-kira Abang nangkep nggak? Kalau nggak nangkep lagi nanti saya bilang itu bekasnya itu yang di jidat itu Bang. Iya, gini, berarti esensi Gimana? itu Coba berarti silakan. Bang, berarti begini tuh Bang, ya kan? Kalau kita memang pengikut gitu kan, kayak kami Islam, tidak ada wajah Nabi Muhammad. Tidak ada itu wajah Nabi Muhammad. Ada Tapi tadi kalau Bang, ada. Sudah saya kasih tadi ada iya, Bang. tapi kan itu kan karang-karangan. Itu karang-karangan yang mana dia fitnah namanya itu. Itu karang-karangan. Oke, kalau seperti itu gini, Bang, Pak. sebentar saya tanya sama Anda tahu Charlie Hebdo? Tidak mengenal saya Charlie Hebdo. Apa yang Abang tahu ini dari tadi nggak tahu terus? Jadi Bang, pernah ada yang menggambar karikatur Muhammad Bang. Pernah ada yang menggambar itu. Lalu kemudian orang yang menggambar itu biar Abang tahu dipenggal kepalanya. Tahu Abang? Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dia bisa memenggal itu sedangkan itu bukan lukisan Muhammad? Karena dia melukis itu adalah suatu kebohongan. Itu namanya mencela. Tahu nggak Mencela. Charlie Hebdo tiba-tiba sekarang jadi tahu? Udah Bang di bawah saja dah. Sakit kepala saya ngomong Iya. sama Abang, mumet kepala saya. Tadi nggak tahu Charlie Hebdo, sekarang tiba-tiba karena dia melukis dengan makus kebohongan. Memang budak susah. Oke, Bang Agustinus, makasih Bang udah mampir ke sini Bang ya. Ya, salam. Ya. Oke, salam. Selamat malam. Oke, Ya, selamat Bang. malam Bang. Saya turunkan Bang ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita ngobrol nih nggak pernah nyambung sama mereka itu ya karena begitu. Makanya pentingnya sekali teman-teman dalam sebuah diskusi kita itu harus nyamain dulu frekuensi kita. Sebelum kita sama nggak bisa kita terusin, nggak bisa kita maju.
Bagaimana kita mau melangkah ke depan sementara apa yang saling dimaksudkan oleh dua belah pihak ini nggak sama, gitu loh. Kan capek jadinya diskusinya seperti itu.